Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudagar IGA dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali untuk pagi hari ini kita ketemu lagi di program acara Ogi Baru Menyapa. Tentunya di hari Senin tanggal 2 Juni ya 2025. Ya, tak terasa kita sudah ada di awal bulan Juni ya, dan tentunya pada hari ini di Ogi Baru Menyapa saya Alil ya bersama dengan Bang Ilo akan menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan di acara Ogi Baru Menyapa. Ya, pagi ini tentu saya tadi sebutkan bahwa ada Bang Ilo. Ya, kita sapa dulu Bang Ilo. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi Bung Alil, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, salam demokrasi ya. Iya, gimana kabar ini Bang Ilo? Alhamdulillah kabarnya kabar baik. Alhamdulillah. Salam juga untuk para petani-petani yang ada di Baru, karena hari ini kita bicara tentang pertanian ya. Iya. Okay. Ada apa dengan pertanian? Wah. Iya Pak Bosi Bosi Bang Ilo. Biasanya kok lalak bata tuh kok Bosi. Mapa mulai tangga mapa mulai wani letu elek biasanya banjir, tapi alhamdulillah dek mah. Ya, biasa sudah ada itu bahwa di terowongan ada pertanyaan itu biasa. Lempek aku terowongannya atau dek mah? Dek mah. Magitu sin aku terowongan aku tanam magate. Biasa kalau bosi raja itu. Mula weni letu ele biasa kan lempek nikro. Jadi dek nanu lima leto motor otoe. Oh gitu. Jadi male-male papi. Oke. Hebat tuh sedih tuh. Hebat. Kamu nih apa kereta api apa kurang apa? De Makutoma biasa. Oh, memang dari dulu begitu ya. Iya, tapi malah ada lebih tambah malah ada ya. Cuma lebih keras sekarang ini ya. Iya. Karena rel kereta api tapi makanya tomero engka segi positif negatifna ero negatifnya kasih nala ni lempe apa nasaba macike saluranna makro macike na pematahan re salurangi daripada putanange Matan Andri salurangin apa tadang, waduh dah cocok ya tuh. Iya. Salah konsepnya itu. Iya. Jadi lo kasih kan ya hewae nasapa paling rendah di. Iya cocok. Dia letupu itu ya. Yang letupu. Iya. Jadi Bang Ilo, saya lihat di Kabupaten Baru ini Bang Ilo. Kan Mega ni matanang kedua gari. Iya. Manila nih asena tahu sudah kehijau-hijauan nih. Jadi sekarang ini memang dimulai musim tanam lagi ya. Iya, musim tanam. Mulai orang lagi tanam padi ya. Mulai lagi hijau kelihatan tuh hijau, para sawah-sawah kita. Jadi mungkin yang irigasi ya Bung Alil ya. Ya mungkin. Tapi yang bagian tak ada hujan ya mungkin ada juga yang belum ya. Ya, bansanaku daerah di atas ketinggian pegunungan nolai kapak dek nolai matanang kedua kero. Ada nolai kedua. Iya, apa dek gasalurana ditambah dengan musim hujan napake biasa. Iya betul. Jadi kalau kita lihat memang di Baru ini kan baru sekitar barangkali mungkin sekitar baru 60% ya. Irigasi ya, selebihnya itu memang masih tak ada hujan Bung Alil. Iya. Ada komentar itu jangan salahkan kereta api bosku. Dek salahkan kereta api tapi hamil saluranna.
Iya. Ya syukurlah sekarang ada kereta api. Artinya lagu tentang kereta api kan tidak lagi yang ada di Jawa di mana. Iya. Ternyata kita juga. Cuma saya terus terang pribadi ini belum pernah naik kereta api di Baru ini. Ketinggalan itu Om Ilo. Iya. Padahal saya punya anak ibu ini setiap ke Makassar dulu kalau antar yang kuliah itu lebih senang naik kereta. Orang-orang rumah sakit juga dokter-dokter itu kalau dari Makassar semua rame-rame naik kereta api itu. Masa? Ya kan murah-meriah, mumer. Iya. 20.000 itu sampai di Makassar makin. Ya tuh namanya kata terlambat biasa letur rumah sakit. Tetap 10 ada kan jadwal kalau rumah sakit. Iya. Pagi ini Bang Ilo di acara Ogi Baru Menyapa kita akan mengobrolkan ini tentang pertanian. Tema kita pagi ini adalah pertanian baru hari ini dan esok. Apa harapan, solusi dan arah kebijakan pangan daerah. Kalau harapan ya tentu pasti loh bagaimana pertanian di Baru ini menjadi andalan ya. Karena memang harus diakui bahwa salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Baru ini kan adalah pertanian, Bung Alil. Iya. Tapi kita berharap semakin lebih meningkat lagi ke depan dengan bisa menemukan solusi-solusi terhadap permasalahan yang ada. Tapi enaknya nanti lebih kita ini bicara terkait itu kalau sudah ada. Pertanyaan saya ini Bung Alil, ini Kepala Dinas Pertanian nanti ini lewat telepon atau gabung lewat Titong? Iya, lewat telepon Om Ilo. Iya. Lewat telepon, karena sementara sekarang lagi menghadiri dulu upacara karena ini hari Senin. Jadi tadi pagi-pagi menelpon ya, bilang Alil, saya dulu ke pi upacara dulu. Bilang Kak, iya. Jadi nanti jam 8 itu saya hubungi Maki. Ya, jadi sambil kita tunggu-tunggu hubungan kita dengan Pak Kadis Pertanian, Pak Ahmad ini, ya tentunya kita dulu membuka sesi ini bagi teman-teman yang ada di TikTok, kemudian di Facebook, kemudian di YouTube. Silahkan yang ingin bertanya atau mengomentari saat ini pertanian di Kabupaten Baru. Kemudian jangan lupa teman-teman yang sudah hadir di sini jangan lupa selalu tap layar ya. Ya Bung Alil, supaya lebih ramai kita ya. Iya. Terlambat lagi barangkali start tadi ini. Iya, bukan terlambat. Saya siapkan dulu semua. Pas jam 7 tadi ada di sini. Kusiapkan semua dulu. Iya. Ini ada Ansar juga yang komentar. Tidak ada upacara hujan Ki. Iya, kan biasa upacara itu di aula, toh? Kalau gubernurnya DKI itu, DKI apa? Jawa Barat. Jawa Barat itu tidak pernah hadir di abel-abel itu. Dia serahkan saja sama wakilnya mungkin. Gitu Menurut dia pemimpin itu lebih banyak harus di lapangan. Merepotkan saja katanya bagi orang itu mau pagi-pagi datang juga tidak ada substansi. Begitu deh. Iya, beda orang, beda pemimpin, beda pemimpin ya, beda. Kata orang apa aja mentor apa lo makir pak kesempatan ni ya macam cai dek nampak tahu aja. Nah aku sang iceri ke Om Ilo. Merusak tuh hati. Merusak. Karena kami itu biasa seniorku ya. Pratonir mantaji bupati. Man kaji tanah semantau mantaji bupati. Nah dua itu mantaji bupati tahu yes nandomi. Yes no macai si macau ya betul bang. Pokoknya Mas Suro. Macai itu nak agama aku ke bupati. Namun dia nak yang macau tu. Cawa palsu. Iya, Mas Suro. Ini anak buah itu na Om Ilo. Pak Kacireng. Pasurong. Kalau anak buah. Iya. Aku minta merong. Jadi kita lihat perkembangan juga yang ada di berita-berita. Iya. Ini hari ini kan PW, kalau tidak salah pemilihan pengurus PW baru ya.
Oh iya, ini hari ya. Dapat sendiri agak undangan anggota jadi menonton manike bawah. Harapannya mudah-mudahan ya PWI nanti mampu melahirkan wartawan-wartawan yang tetap mematuhi namanya kode etik jurnalistik, Bung Alil. Iya. Wah, sengir PWI wartawangi minat ditamker di. Wartawan mi kapan? Atau iya wartawan mana ke? Iya, jadi ya melo iman taji wartawan enak di magabuk depa. Bisa. Ya. Kan sekarang juga banyak sudah organisasi profesi jurnalis, Bung Ali. Bukan hanya dulu kan PWI aja sendiri kan, sekarang kan sudah banyak juga. Organisasi jurnalis online juga sudah banyak juga, boleh. Iya. Siapa tahu ada yang ingin komentar, silakan terkait dengan pertanian di Kabupaten Baru, ya silakan. Mungkin ada yang ingin bertanya tantangan solusi yang ingin disampaikan di pemerintah, kemudian apakah harga-harga yang ada di harga gabah seumpama pada mana maga atau berbeda-beda kah? Nah, siapa tahu harganya 5.000, ada 6.000, ada yang 6.500, ada yang itu perlu kita mungkin sampaikan supaya nanti ada informasi yang kita dapatkan, kemudian Pak Kadis juga tahu bahwa yang jelas kalau kita bicara tentang pertanian, Bung Halil, ini kan pertanian sangat vital sekali ya, karena menyangkut tentang ketahanan pangan baik daerah maupun nasional. Dan harus kita jujur bahwa kontribusi sektor pertanian secara nasional memang memegang posisi yang paling pertama dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, Bung Alil ya. Oleh karena itu pertanian ini menjadi sektor andalan. Nah, kembali kita kepada keunggulan geografis kita Kabupaten Baru, ya memang pertanian ini menjadi andalan, Bung Alil. Baru ini kan tidak dikenal sebagai daerah industri, Bung Alil ya. Jadi dia daerah pertanian itu including dengan perikanan. Tapi hari ini kita tidak gabung, kita hanya bahas tentang pertanian saja. Dan pertanian itu kita lebih banyak ke padi sebenarnya, Bung Alil ya. Meskipun di Baru ada jagung, ada dan yang lain. Kita bicara tentang padi, Bung Alil. Nah, salah satu pertanyaan kita sampai pada hari ini, Bung Alil, itu nanti kita tanya juga sama Pak Kadis itu, kenapa sampai hari ini kita belum punya pabrik penggilingan beras yang standar. Sehingga kualitas beras kita itu belum bisa bersaing di luar, Bung Alil. Di pabrik Malopong. Pernah dulu ada pertemuan saudagar Bugis Baru itu 10 tahun yang lalu sempat saya hadiri. Di situ banyak orang-orang sukses, orang baru yang ada di luar sepakat dan memiliki program untuk mendirikan satu pabrik gabah yang besar di Baru ini, standar. Dan pada saat itu ada konsepnya Haji Karim, bagaimana beras ini dihadirkan pabrik itu, dan dia bersedia untuk membawa ke Papua untuk dijual ini produksi beras dari Baru, Bung Alil. Pengapalan di Karongkong. Cuma yang saya heran, semangatnya membicarakan hal seperti itu ketika ada momen seperti itu, tapi pada saat selesai besi agak karebana kedagat tumai. Tidak ada follow up-nya. Seperti itu, Pak. Padahal ya perlu sekali itu, Bung Alil, supaya produk kita ini diproduksi juga di sini, dikemas di sini, dikasih merek supaya ada brand dan bisa kemana-mana. Karena kualitasnya memang beda kalau dia menggunakan diolah atau diproduksi dari pabrik yang memang standar, Bung Alil. Ini ada yang bertanya ini, Om Milo, apakah yang dibahas hari ini Kanda mencakup peternakan juga dalam lingkup ketahanan pangan? Iya, termasuk. Ya, kalau mau bicara itu sentil-sentil juga itu boleh. Karena nama agak Bung Alil. Kan sekarang Dinas Pertanian gabung di situ, ada peternakan juga di situ. Perkebunan. Meskipun katanya nanti itu akan dibentuk lagi nih Dinas Peternakan. Wong kalingkare bami
Bisa jadi juga, Bung. Iya. Mudah-mudahan Bung Ali di situ ditunjuk nanti jadi kepala dinas peternakan. Weh, aku iya Om Milo, iya kege kege boleh, katanya ke PNS, makanya. Oh, oke gak apa deh. Aku iya mah teman tadi kepala. Kalau bicara tentang dinas peternakan atau peternakan Bung Alil, ini baru sangat strategis juga ke depan. Kita banyak punya lahan-lahan yang masih kosong ya. Baik lahan dari masyarakat maupun yang milik negara, Bung Alil. Apalagi kaitannya dengan MBG, Program Nasional dari Bapak Presiden Republik Indonesia ini, Bapak Prabowo ini kan membutuhkan daging ayam yang cukup, telur juga, Bung Alil. Nah, mestinya ini ditangkap oleh pemerintah daerah ke depan. Bagaimana membuat atau mewujudkan itu, Bung Alil. Peternak-peternakan yang asetnya yang cukup besar, produksinya juga besar, sehingga bukan hanya bisa mensuplai dapur-dapur yang ada di Baru, tapi mungkin juga dapur-dapur yang ada di daerah lain yang ada di Sulawesi Selatan. Luar biasa luasnya kita ini. Iya. Karena lahan yang di Baru ini, bisa dimanfaatkan untuk peternakan juga Bisa, Bung Alil. Lahan peternakan itu masih sangat layak dikembangkan di daerah-daerah yang memang belum terlalu banyak real padi, tanaman padi atau tumbuhan-tumbuhan lainnya, Bung Alil. Masih sangat memungkinkan. Iya. Jadi harapan petani di era digital, ini dari Ibu Yus Dahlia. Harapan petani di era digital, Iya, kan sekarang itu era digital maksudnya ini ada kan nanti tuh seumpama cocoknya di desa ini adalah tanaman ini yang cocok, tanahnya cocok ini. Bisa. Iya. Mestinya kan sebenarnya itu sudah ada mappingnya, sudah ada petanya itu, Bung Alil. Contoh misalnya untuk tanaman hortikultura. Hortikultura itu cocoknya di desa apa sih yang di sana yang belum sampai ke Pujan Anting yang agak dingin ya, Harapan barangkali ya. Iya. Di sana mungkin pengembangannya itu. Jadi pasti sudah ada lah di Baru itu bahwa di sini cocok untuk tanaman padi, di sini ubi kayu, di sini jagung, di sini kacang tanah, pasti ada. Nah, kalau konsepnya Jepang dulu yang pernah saya ikuti proyeknya selama 4 tahun di daerah Nilu Utara, Bung Alil. Iya. Namanya programnya itu One Village One Commodity. Iya. Tes semua Pak bahasa Inggris. Iya. Tak jelas katon yang agak masuk nero. Jadi One Village One Commodity itu satu desa satu komoditas. Iya. Jadi bangsanya nako desa tadi lalak bata jagung saja. Tapi desa lain jangan lagi tanam jagung. Gitu. Yang lain misalnya kacang tanah gitu. Jadi One Village One Commodity, satu desa satu komoditas. Oh iya. Halo. Iya. Sementara ini kita sudah berlangsung ini acara bincang-bincangnya, obrolannya masih di upacara. Sebentar dulu Kang. Mau ke upacara. Oh iya siap. Iya upacara dulu. Iya. Asal jangan jam 10 baru selesai upacaranya deh Natu Narapi. Iya. Oke, siap. Hadir pejabat Bung Alil kalau persoalan upacara matok metode kepala dinas sekodena hadir. Manakah? Iya, pemaderi itu siapa itu kepala dinas A, B dan C. Padahal menurut saya sebenarnya tidak ada masalah. Yang penting sampaikan ke pimpinan bahwa saya hadir memberikan pencerahan di acara obrolan pagi Bung Alil sama Bang Elo. Jadi itulah kekakuan-kekakuan yang tidak mesti terjadi sebenarnya, Bung Alil. Dek masalah ku ini, Om Ilo. Hah? Dek masalah ku ini. Tapi ya nama kata orangnya Pak Mas Cawet itu mutasi. Ini ada komentarnya Om Malik ini, jangan terlalu banyak sandiwara terkait keberhasilan. Kata tuh waseng anu sandiwara anu jadi biasa pernyataan Haji Karim. Agak nasi.
Ya waktunya beberapa mau diwujudkan baru, termasuk pabrik penggilingan padi yang besar itu kan membutuhkan modal yang cukup besar, Bung. Kata pingka bahasana menurut saya tergelitik juga. Itu enak supaya ilham. Ya ke swasta murni boleh kampona tahu elok tamaku beru. Megalanda tuh na pikir. Aga na pikir. Yang pertama tuh saromuga. Ya, saga ulang atau siap tahun apa ke wedding lesun modal ay. Iya. Nah kau itu beru asli karena bicara mapakir bengalin. Nah kau itu beru asli di mana pikir lah daerah. Lesu bawa pokok namanya malah demi rugi bawa cede. Nah syukur nih apa lesu kim apa deh cek kampung. Jadi jangan terlalu berharap juga yang terlalu apa yang dari luar, maksudnya itu tanam itu beru jadi elok na Haji Karim masih dikit itu beru untuk mewujudkan itu, Bung Ali, supaya betul-betul hadir satu pabrik industri penggilingan beras yang standar di Baru ini. Aku Rodi, jadi aku pabrik standar mega nadingi lakukan di banyak, Bung Ali. Bisa kita bikin merek sendiri, bisa kita punya brand sendiri, Bung Ali. Bansana contoh, mereknya Ogi baru menyapa. Iya, net itu. Kena beras. Misalnya beras Ogi itu baru. Iya. Iya. Di mata itu belum ada lagi. Iya. Toncom ya. Contoh seperti itu, Bung Ali. Iya, kita sapa-sapa dulu. Kalau kita lihat luas Kabupaten Baru, kalau sawahnya kain itu, Bung Ali, masih ada di sekitar 15.703 hektar. Tomo jadi memang ada, Bung Ali. 15.707 hektar tanam. Tetapi realisasi tanam mencapai 16.065 hektar. Realisasinya lebih besar daripada luas lahan. Kenapa bisa terjadi? Karena itu tadi ada juga di area-area perkebunan, pegunungan juga tanam-tanam padi ya, Bung Ali. Seperti itu. Iya. Ini ada kita sapa-sapa dulu nih teman-teman kita yang sudah hadir di TikTok ini. Pak Yusran Sultan, selamat pagi, selamat bergabung. Ada Kaca Plastik, ada Pajar. Iya, teman-teman yang lain tap-tap layar, Bang Ali. Iya, tap-tap layar Ki. Iya, Ibu Yus, selamat pagi. Kemudian ada Ilham, ada Pak Malik juga sudah bergabung. Ada Roa Rontek, ada Amir Alkam, selamat pagi. Ada Sugali, ada Papa Kem, ada Sulfikar, ada Rijal, ada Sayadillah, ada Diana juga. Kemudian ada Syam Akbar, Kaca Plastik, kemudian Ogi. Ada Ogi juga ini namanya. Ada Sulawesi Lentera. Kata aja tuh maka ada Ogi, kata maka ada Ugi. Oh iya. Iya di. Tapi Ogi itu bukan simbol bugas ya, tapi ke obrolan pagi. Iya. Ada Ihwan Idris, kemudian Kambing Guling Makassar. Kambing guling, wah enak itu. Kambing guling. Ada Manduns, oke, selamat pagi semua, selamat bergabung di acara Ogi Baru Menyapa. Jadi mungkin orang baru yang tinggal di Makassar, Bang Alil, seperti itu. Kura-kura kita boleh rantau, biasa banyak Papua, ada dari. Iya, tadi pagi tuh, waktu awal-awal, banyak yang gabung. Dari rantau, dari Kalimantan. Saya lihat, ini dari Kalimantan ini. Ada dari Papua juga. Ada bocah kocak ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang sudah tadi kasih gift ini, Bung Adel. Thank you ya, makasih ya. Makasih banyak ini. Kemudian ada Ipul juga, ada Cacai. Selamat bergabung semua. Ya, sambil kita tunggu-tunggu ini Pak Kadisnya, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Baru. Iya, Pak upacara naseng apa ini dek tahu upacara Ini upacara mediku kamarai.
ini katanya Ogi bagus pembahasannya mengenai pertanian. Oh iya. Insya Allah kita akan bahas. Pokoknya semua topik nanti kita akan bahas di sini. Cuma tergantung momen saja ya. Iya. Jadi insya Allah minggu depan ini, mungkin juga minggu ini atau minggu depan kita bahas lagi itu terkait dengan beberapa OPD yang strategis dalam rangka katakanlah peningkatan kesejahteraan masyarakat ya Bung Halil ke depannya. Dan siapa-siapa kira-kira figur-figur yang cocok menempati itu Bung Halil dari versi luar. Dari versi pengamatan kita di obrolan Bagilo ya. Misalnya pendidikan, perikanan, pertanian, Bapeda, PU misalnya. Kira-kira dinas kesehatan, siapa kira-kira yang cocok di situ. Ini dari versi kita. Kede cocok na nasengku dinas kesehatan alil naseng. Agak itu kriteria alil itu sih. Agak itu track recordnya apa itu kita ingin bahas. Dan kita juga akan bahas juga nanti ke depan ini kan selalu banyak didengung-dengungkan terkait dengan simbol-simbol harmoni. Kita ingin menakar itu juga. Gitu nih. Ini seru pasti Bung. Ini ada ini. Siapa dulu Min dari Pujananting. Oke, selamat pagi untuk orang Pujananting ini. Explore Pujananting. Pujananting itu banyak lokasi camping bagus di sana itu. Sama jalan-jalan juga di situ Bung. Ini ada Sulawesi Lentera orang baru di Makassar. Ini. Iya banyak ini teman-teman kita orang baru tapi berlokasi atau berdomisili di daerahnya orang. Pokoknya kalau kita mau tahu tentang baru saudara-saudara kita dan mungkin berpendapat, mungkin kasih masukan, jangan segan-segan. Kau bawa nih, meloki mak bicara Ogi, loki mak bicara pokoknya. Dia gak masalah. Tidak perlu datang ke DPR, tidak perlu. Nanti kami yang advokasi datang ke sana. Sampaikan saya semuanya. Mau persoalan pelayanan rumah sakit, PDAM, apa pokoknya pelayanan publik di sini kita sampaikan. Kita akan catat semua di sini dan ada waktunya nanti memang kita advokasi, kita sampaikan kepada yang berkompeten Bung Halil ya. Ini sektornya. Lamanya Pak Kadis tidak lama waktu habis. Iya, kalau perlu ditambahin nanti kalau. Ada nata pame bere mah tumba kesimpulan. Mana kan terlambat lah darah Pak ya sengana ni janu ya. Iya. Ya Bung Halil. Iya begitu Mi. Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu, ya teman-teman ini yang masih bersama kami, silakan. Kasih nek semuanya dulu itu Bung Halil. Ada Pak Malik, ada Ibu Yusdahlia, dan siapa mau naik silakan multi ya. Nanti hostnya kasih naik. Silakan. Mungkin ada pengamatan lain bagaimana? Karena untuk sementara ini tidak ada yang lain kita harapkan Bung Halil kecuali sektor pertanian. Belum ada hilal yang lain, misalnya kita mau industri, mau pertambangan. Prama biasa ke kons, tetapi waduh, dena aja gitu. Jadi dulu itu kan kita selalu, tapi kita tidak bicara perikanan hari ini ya. Mungkin besok kita bicara perikanan. Dulu ada Udan Fanama kita itu pernah produksi per tonnya itu terbesar di dunia Bung Halil. Waktu zamannya di Idris itu luar biasa. Tapi sekarang kita berbicara tentang pertanian khususnya beras, padi. Apa permasalahannya? Di ujung telepon sudah kita terhubung dengan Pak Kadis Pertanian kita. Sapa dulu. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Halo. Gangguan jaringan kayaknya. Kita hubungi kembali. Kita lanjut Amila. Jadi berbicara terkait dengan pertanian. Ini ada Muda Farm. Titip pertanyaan Kanda. Apakah sudah bisa inseminasi buatan ternak kambing di Baru? Semoga bahasa Enrekana nako kambing. Beke. Beke. Kasih dulu Ibu Yus dengan Ibu Anu supaya nanti didengar. Mungkin mendengar ini Pak Kadis Pertanian. Jadi biar dulu Ibu Yus, kemudian ada juga yang kasih siapa nih Ansar kasih hadir. Kasih banyak Pak Ansar. Ini Om Ansar. Silakan Ibu Yus dulu deh. Iya, silakan.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. semuanya. Ya, saya mau bicara tentang pertanian Iya. dan petani di Kabupaten Baru. Iya. Ya, Petani itu sebagai tulang punggung ketahanan pangan. ya, Menghadapi tantangan yang semakin kompleks di era modern dan perkembangan teknologi digital yang pesat ya, membawa angin segar dan sekaligus tantangan baru bagi sektor pertanian. Iya. ya, Nah, di satu sisi teknologi menawarkan solusi inovatif untuk meningkatkan ya, produktivitas dan efisiensi. Namun di sisi lain untuk petani juga harus beradaptasi dengan perubahan yang begitu cepat. ya, Terus apa saja harapan petani Iya. dalam menghadapi era digital ini? Karena saya bicara tentang era digital, karena kalau kita lihat di daerah Jawa itu sudah ke era digital semuanya. Iya. Nah, tantangan yang dihadapi petani itu sangat banyak, terutama kita lihat sekarang adalah perubahan iklim. Ya, ya, ini kan sudah masuk di zona kemarau, tapi ini masih kita dapat hujan, Iya. ya, Ya. gitu. Terus harga komoditas yang fluktuatif, persaingan pasar yang ketat, keterbatasan akses terhadap teknologi dan minimnya regenerasi petani. Ini yang paling penting sebenarnya, Iya. yang harus kita bahas kalau kita bicara tentang pertanian baru. Terus tadi Bang Ilo juga menyinggung tentang luas lahan di Kabupaten Baru, dan ini juga pasti akan dibahas oleh Kadis Pertanian nanti. Saya tergelitik kalau kita bicara tentang lahan yang sangat sempit, beda dengan Kabupaten Pinrang, beda dengan Kabupaten Sidrap yang notabene lahannya luas. Tapi kalau kita keluar, kalau kita ke Thailand, mau sama lahan yang ada di Kabupaten Baru dengan Thailand, tapi kita melihat Thailand itu sangat maju di dunia pertaniannya. Seperti itu Bang Ilo dan Bang Alil. Kalau kita mau bicara tentang dunia pertanian, itu saja. Saya mumpung Ibu Yus belum terlalu jauh, saya ingin kasih gambaran ya. Kalau di Kabupaten Baru itu tadi kan sekitar berapa tadi? 15.000 hektar sekian ya. Lahan sawah kita. Kalau di Pindrang itu 54.000. Iya. Jauh Jauh Jadi sekali. kalau di sana orang wajar kalau dia bilang barak na barak. Iya. Betul sekali. Oke, tetapi bukan berarti tidak bisa sama produksinya karena di situ ada teknologi. Silahkan Bu Yus lanjut. Ya, seperti itu. Jadi itu tadi yang saya bilang bahwa kita sudah ketinggalan sebenarnya di Kabupaten Baru. Sangat tertinggal dengan dunia pertanian yang ada di Jawa. Terus apalagi kalau kita bicara tentang Thailand. Saya selalu bicara tentang Thailand karena kalau bicara tentang pertanian itu saya selalu bicara tentang pertanian karena saya beberapa tahun yang lalu itu saya ada di Thailand belajar banyak tentang pertanian. Gitu. Dan saya kalau bicara tentang pertanian di Kabupaten Baru memang miris hati kita, di mana persoalan lahan, terus belum lagi kita bicara tentang produksi. Kenapa sih produksinya di Baru itu sangat misalnya tidak terlalu menggembirakan misalnya kan? Karena itu tadi PPL itu tidak mendampingi betul-betul petani belajar bahwa kalau misalnya kita mau berhasil produksinya kita harus bagus, itu apa yang harus kita lakukan tentang tanah kita itu tidak pernah ada seperti itu. Karena kenapa PPL sendiri tidak paham atau memang dia tidak mau belajar tentang masalah pH tanah. Ini kan artinya poinnya di sini kualitas sumber daya manusia kita belum beradaptasi dengan perkembangan teknologi ya. Seperti itu Bu. Belum, jauh sekali. Belum beradaptasi ya. Iya. Mungkin dia berpikir kalau dilihat misalnya dulu kan saya bawa drone di Baru ini gitu.
oh apa yang dia bilang di sini tidak perlu drone di Kabupaten Baru. Yeah. Nah, pertanyaannya kemudian kenapa tidak perlu drone? Dia bilang di sini kan lahannya sempit. Padahal itu bukan drone dipakai apa Bu Yusdalia? Supaya orang jelas tahu apa itu dipakai apa itu drone. Drone itu bisa kita memantau hama, bisa kita pakai untuk menyemprot. Dulu kan ya kalau di sini kan penyemprotan misalnya 1 hektar itu berapa jam dia harus kalau kita pakai drone itu hanya 15 menit udah selesai. Oke. Paham. Ya. Saya kira nanti kita kembangkan lagi Bang Ilo kalau ini. Oke. Ya. Jadi poinnya dari Ibu Yusdahlia ini transfer knowledge di bidang teknologi terkait dengan penggunaan teknologi dalam pengembangan pertanian modern yang masih lemah di Baru ini, dan itu berdampak pada kualitas. Jadi bisa digambarkan misalnya mungkin saja sama-sama punya 1 hektar tetapi produksinya berbeda, Bung Alil ya, karena itu tadi pendekatan teknologi dan sebagainya, dan dia bisa mencontohkan seperti Thailand kemungkinan sama dengan daerah kita, tapi di sana produksinya orang jauh lebih berkualitas dan baik secara kuantitas maupun secara kualitas, Bung Alil, karena penerapan teknologi. Yang kedua, persoalan sekarang ini adalah persoalan musim ini yang tidak menentu, Bung Alil. Iya. Saya tadi heran lagi tadi subuh kenapa hujan ini. Sekarang saya pakai jaket ini di ruangan saya ini karena agak dingin. Nah, tapi dibantu 16 derajat, Bung. Silakan Bung Alil. Iya. Ada nih yang bertanya. Sekarang bisa pakai drone dipakai, bisa drone dipakai menyemprotkan pupuk, tapi biayanya bertambah. Iya. Bisa dipakai. Kalau kualitas bertambah, Bung Alil, tidak ada persoalan dengan teknologi. Yang penting hitungannya dia feasible, maksudnya layak gitu kan. Tapi ada penjelasan tadi mengenai kambing itu, Bung Alil. Kita tadi belum paham itu inseminasi. Ternyata kawin suntik, Bung Alil. Kawin suntik, inseminasi ini Buddha Farm ini dari Maluset Tasik kayaknya ini kalau tidak salah. Nanti kita tanya kalau ada kepala dinas sudah gabung. Ini luar biasa nih, Buddha Farm ternyata. Ini dia komen ini kambing guling Makassar, siapa tahu butuh supplier daging kambing, kami ready di Baru. Ini jadi bisa kerjasama toh. Ini juga banyak komentarnya. Siapa ini, Bung Alil? Iya. Ida Said Dalle ya. Asal sebanding dengan hasil panennya. Iya. Kalau hasil panennya bagus, wah kenapa tidak betul. Jadi kemana nih Ibu Yus? Selatan mereka Pandronano. Kami cuma kada kasih neka kembali. Biasa memang terjadi begitu. Saya sendiri berapa kali itu turun. Ternyata 2 akun saya yang sama itu tidak boleh dengan 1 HP live begitu. Jadi harus betul. Salah tindis. Kada memang Bung Alil. Sebenarnya relevan juga Ibu Yus hadir di sini karena memang dia banyak di sektor pertanian, Bung Alil, terutama pupuk organik ya. Iya. Kalau bicara terkait drone itu tadi, kan penyemprotan pupuk kayak biasa itu. Salah satu contoh gitu penggunaan drone. Kalau di luar daerah di Indonesia, Bung Ali, drone itu bukan hanya dipakai untuk beri pupuk, penyiraman pun juga sudah pakai drone, Bung Ali. Iya. Pakai drone juga. Iya, Bung Ali. Canggih tuh nih. Angkat karung saja bisa. Jadi luar biasa, Bung Ali. Memang sana teknologinya orang. Iya. Tidak ada itu pokoknya sampai di Tukumai Sulawesi Selatan khususnya kalau misalnya hortikultura, Bung Alildi, lebih suka kita itu yang kinclong. Maksudnya? Ya, yang kinclong, sayur seperti sawi, kol, apa dan banyak lebih segar kita lihat, lebih kita suka. Padahal kalau di luar dunia luar itu, Bung Alil, kalau pertanian organik dan non organik itu kan jelas kalau di minimarket orang lebih senang itu yang dimakan ulat, dimakan apa itu. Yang banyak lubang-lubangnya itu. Iya, karena banyak kimianya itu. Kalau yang mulus-mulus, ketong itu pakai skincare.
Aja aja teman Bung Alil, itu apel-apel yang sekarang ada dijual di pasar itu bisa jadi itu sudah beberapa bulan yang lalu itu dikirim dari luar negeri Bung Alil sampai ke kita. Jadi belum tentu sehat itu Bung. Karena teknologi juga tuh Bung Alil. Iya. Ya, kalau ada misalnya sayuran itu yang bolong-bolong itu biasa kan makannya itu ulat, maka deh alka yang mulus wah. Yeah. Mulus-mulus topa itu nah puji, padahal yang lebih bagus itu yang ada loba-lobanya yang pupuk kandang saja Bung Alil, pakai pupuk kandang dari tinja ayam ras, ayam potong apa seperti itu Bung Alil ya, itu lebih sehat. Iya, ini ada Komprang. Met pagi, salam kenal buat Bapak Ibu di studio, moga sehat selalu. Semangat. Rambang Jateng, ikut nyimak. Ini Jawa Tengah, jauh banget. Ada Kata itu Malik ya. Umar bin Khattab, jahe juga bagus dikembangkan di Baru. Bagus semuanya. Bagus semua. Iya, Om Malik. Silakan. Makanya kita mau dengar dari Dinas Pertanian ini Bung Alil, apa yang progres yang dia capaian hari ini dan apa planningnya untuk ke depan, terutama di pemerintahan baru ini dari sektor pertanian. Kan pasti mereka sudah punya planning itu Bung Alil. Dia sudah punya mapping, dia sudah punya peta terkait di Baru apa yang mau dikembangkan. Nah inilah yang kita ingin lihat, apakah perencanaan yang ada di Dinas Pertanian ini sudah sesuai dengan kebutuhan orang Baru dan target-target ke depan. Ada lagi Bang Ipang. Selamat pagi Pak Haji. Ya, selamat bergabung. Ya. Siapa tahu mau gabung? Iya. Itu Pak Malik Jawa. Iya, Pak Malik. Malik silakan Malik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Iya. Apa di patah sejahtera aja. Salam sejahtera. Jadi sih sejahtera itu Pak Malik ya. Ini Pak Haji. Dulu saya bikin dia 25 tahun yang lalu waktu saya dirikan yayasan saya namanya Yayasan Adil Sejahtera Bung Alil. Iya. Makasih banyak Pak Haji. Terus apa aja kasih di kawitan orang aneh-aneh aku. Ini ke Pak Haji nih, Pak Ipang lagi coffee morning katanya juga ini. Jadi kalau di daerah lain itu ada coffee morning itu setiap daerah tadi. Jadi setiap awal bulan kalau tidak salah. Jadi saya cerita dulu nama Yas ini Bung Alil awalnya itu Yayasan Adil Sejahtera. Lalu pertama program saya dulu itu kan dengan Asia Foundation. Dulu ada namanya di situ Mr. Douglas H. Remage representasi Asia. Dia tanya saya apa nama lembaganya ya Pak Ilham. Saya bilang Yas. Apa itu Yas? Yayasan Adil Sejahtera. Dia bilang Fresh Justice Foundation. Waduh ideal sekali, bermimpi sekali Bapak mau kasih sejahtera ya. betul naro itu lagi sedangkan pemerintah lagi di lepas sejahtera di bangsa anak Indonesia apalagi kalau pas sejahtera. Oke silakan Bu Malik. Apa deh panah itu mengaku nih Pak Malik kena kalian lagi deh panah sejahtera itu. Tapi tenang saja tunggu ini sejahtera lebih cepat ini baru bos saya. Pak Jipang ini sebentar dulu. Pak Jipang ini saya di Kemendikdasmen Pak. Iya. Apa itu Kemendikdasmen? Kementerian Pendidikan. Pendidikan dan apa itu? Ya naro. Iya. Yang penting poinnya ada di pendidikan. Iya. Nah, yang kementerian sekarang ini karena itu dulu Orde Baru dengan Orde sekarang beda sekali. Kalau ada menteri dulu kan mengkristal sekali di dalam hati. Kalau sekarang namun biar nama-nama menteri kementerian-kementerian yang tidak ditahu juga. Iya. Oke, silakan Pak Malik. Protes ame Pak Dindra pasti di lain kesempatan dia nak bicara. Iya, oke Pak Malik. Silakan Pak Malik. Ya. Jadi kita berbicara pertanian. Sebenarnya saya paling malas bicara tentang pertanian. Karena kayaknya
Kalau saya sih yang pertama kasih taubat dulu semua itu PPL apa segala, karena saya tidak efektif cara kerjanya. Mau dibayar ulang itu. Biasa saya bertanya, ada satu hal yang pernah saya pertanyakan mulai dari PPL sampai ke kepala dinas, mereka tidak tahu, bingung saya. Jadi tidak perlu saya jawab, sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan. Yang jelas saya sudah pernah bertanya, mulai dari PPL, kepala bidang, kepala dinas, kepala desa. Pokoknya nggak ada kepala-kepalanya. Iya, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Apakah itu yang dimaksud aktif atau bagaimana? Saya kabur di sini. Mama Tato nih itu Pak Malik, karena ada juga sebagian PPL lebih konsen terhadap politik daripada tugas utamanya, Bung Halil. Ya lalu kapan? Ya miraba na urus politik Pak Mangkuk sistem pemilihan langsung nak mega suara mun mudet makanya apa sih status. Tapi makadai buat PLS agak kelompok tani awak aku ya karena para kemat. Kemudian yang kedua, saya pernah bertanya-tanya ke PPL, kenapa tidak maksimal mendampingi petani? Dia bilang itu termasuk dari segi biaya, dari segi operasional katanya. Ini juga saya juga bingung operasional apa maksudnya itu. Saya kira PPL itu sudah digaji kan. Jadi saya juga bingung karena saya tidak mau terlalu banyak bertanya tentang itu. Kemudian 2-3 tahun terakhir ini pupuk semakin meresahkan. Tapi kenapa tidak ada solusi? Nah, ini juga yang menjadi bagian sementara. Ketika tunggu dulu, Pak Malik, itu masih bermasalah ke pupuk sekarang. Sekira Menteri Pertanian ini sudah memangkas itu birokrasi penyaluran distribusi pupuk. Masihkah langka pupuk sekarang? Lihat saja nanti, karena ini kan baru juga kemudian menyampaikan itu. Kemudian saya kira banyak sekali visual yang memperlihatkan bahwa kegiatan pertanian di Kabupaten Baru ini luar biasa. Tetapi coba kalau kita turun ke lapangan, apa benar seperti itu? Ya, kita harus turun karena ini penari petani kasihan. Dia kan hanya taunya beli, bayar, beli, bayar. Yang saya tahu yang baru beberapa bulan lalu ini Bung Halil banyak gabah-gabah itu kepada masyarakat hanya dipasang di pinggir jalan, tidak ada pengangkutan Bung Halil. Jadi masuk orang yang roga bayar Bung Halil. Maka terlambat ke Bulog untuk ambil itu. Itu sudah ada solusi yang sudah ini dilakukan oleh Bulog dengan menggerakkan berapa mobil itu untuk mengambil. Itu sudah tertuntaskan kalau tidak salah. Yang jadi masalah ini setiap tahunnya kenapa kelompok tani semakin tidak jelas apa solusi yang harus dia anukan ke masyarakat petani. Mestinya kan ini kelompok ini sebelum mengeluh petani-petani itu dia sudah harus cari solusinya. Ini kan nanti bermasalah baru bicara juga dia. Problem juga ini. Jadi antisipasi yang tidak ada ya. Jadi saya berharap kurangilah bersandiwara. Buktikan saja, saya kira begitu. Terima kasih. Oke, makasih banyak Pak Malik. Ada yang mau pamit dulu itu mau berangkat kerja, siapa itu Bang Adil? Siapa nih? Mulai dari atas ke dulu nih. Ini Aditya. Ini dari teman-teman yang JRKI Jaringan Radio Komunitas se-Indonesia ini.
Mantap juga radio. Salam dari JRKI. Oke, makasih banyak ini teman-teman di JRKI. Kemudian Ida Said Dalle, apa pertanyaan Pak? Mungkin siapa tahu ada yang bisa jawab. Oh ya. Ya, kemudian Padli Sami. Selamat, makasih banyak untuk GWS Cafe ini yang sudah kita give. Magati lada tosi ya lil nakong koto kiri gitu gati pa na respon. Iya. Ini Padli Sami. Panen raya ada semua. Pada saat kena hama atau gagal panen, tidak ada. Ya ini tuh aku tarangnya itu bunga lila Pak. Kau engkau panen raya yang kemana nih fotonya itu makan jak modelnya nakur. Kira nggak ada masalah deh. Tidak ada semuanya ada komentar. Ya kita sama maku sama dengan orde baru dulu itu kalau ada panen-panen seperti panen nanas, panen padi. Wow. Oke lanjut. Iya, aman mi pupuk Pak Mali. Ini Pak Rizal. Iya. Ini Hendra ini juga. Bahkan ada yang beli di bawah. Ada Nur Sing sampai tadi itu kasih hadiah itu Nur Nur Singkit. Oh iya. Nur Singkit. Iya. Bahkan ada yang dibeli di bawah 6.500 per kilo. Ada kan? Masih ada kan? Oh iya, janganlah terjadi seperti itu ya. Makanya harus dikontrol juga itu, jangan rugikan petani. Ini. Ada Komprang. Pamit dulu Bapak. Bapak di studio. Lanjutkan, aku mau berangkat kerja. Terima kasih. Oke, makasih banyak ini Komprang. Iya. Ada GWS Cafe Full. Selamat pagi. Iya, selamat pagi juga. Selamat bergabung. Tapi sebelum kita angkat itu komentar Pak Malik ya. Iya. Ya apa nama kanjak nakong kami itu sandiwara cek deh. Iya kan? Iya. Jangan ini PPL di itu pacar pesan denang kasih tuh pulku yang kasih kepanjangan itu PPL nek Bu. Ya aja sih. Iya. Tapi memang itu Bang Ilo, saya sering turun ke lapangan, bukan hanya di Baru saja, tapi di kabupaten lain. Tapi memang itu kalau kita bicara tentang PPL itu sangat payah. Di satu sisi itu tadi memang dikooptasi dengan politik. Terus yang kedua, pekerjaan yang sebenarnya yang harus dilakukan itu tidak maksimal. Baik dari segi informasi ke petani dengan tentang pekerjaannya ya. Karena kalau kita tahu di Baru ini sudah sangat asam sekali itu tanah sebenarnya di Kabupaten Baru. Tapi lagi-lagi selalu petani PPL itu tidak pernah memberikan edukasi yang baik kepada para petani-petani kita. Gitu. Bagaimana caranya untuk dikembalikan tanah itu supaya bagus kembali, tidak asam. Itu tadi bahwa kita harus kembali ke alam. Kita harus menggunakan pupuk organik. Karena pupuk organik itu ada di sekeliling kita. Kita bisa memanfaatkannya. Tapi lagi-lagi di sini adalah PPL yang punya tanggung jawab yang sangat-sangat krusial menurut saya. Seperti itu. Oke, memang ya PPL harus memberikan pencerahan, asal jangan PPL juga ini terjerat dengan bisnis, bisnis pupuk non organik juga. Adakah yang bisnis juga? Sehingga lebih banyak mengkampanyekan itu Bung Alil. Ini kan kita punya di Sulawesi Selatan ini kan pestisida semua, Bung Alil. Hortikultura kita itu luar biasa, Bung. Itulah tadi yang saya katakan. Tapi sekarang sudah gak bagus lah kalau kita ke swalayan itu Bung Alil yang besar-besar itu sudah ditampilkan itu yang ini organik, ini non organik. Tapi masih banyak pilih itu tadi yang saya katakan yang mulus-mulus itu padahal belum tentu sehat Bung Alil. Ada nih yang komentar Ida Said Dalle. Organik itu. Salah satu penyebab asalnya terlalu tinggi karena pemakaian pupuk kimia yang berlangsung lama.
Oh iya, pasti Bang Olil. Iya, itu so pasti itu. Iya. Tidak ada yang menafikan gitu, karena sudah bertahun-tahun. Iya, ini Ogi, bagaimana paling solusinya kalau memang anggota PPL tidak maksimal kasih? Agak solusinya, Ya solusinya itu Bung Olil ya. Kalau memang ada evaluasi seperti itu, maka Dinas Pertanian tentu sebagai leading sektor yang bertanggung jawab itu harus melakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dia harus ada targeting. Tapi biasanya kan ini susah dikontrol juga kalau PPL itu Bung Olil. Kalau memang dia banyak di lapangan. Nah kita tahu apakah benar dia di lapangan atau di mana, karena monitornya agak sulit memang Bung Olil. Kecuali kalau dipasangi CCTV setiap orang itu baru ketahuan bahwa apakah benar dia turun misalnya Bung Olil ya. Jadi harus ada transfer knowledge yang mengikuti perkembangan teknologi Bung Olil, supaya pemahamannya juga itu sepadam dengan perkembangan sekarang. Kalau masih yang dulu-dulu mereka turun kan sudah ketinggalan juga Bung Olil. Nah ini kan tanggung jawabnya ya OPD yang bersangkutan untuk membekali itu. Iya, jadi memang perlu katanya nih edukasi pengolahan tanah kembali melalui salah satunya PPL. Edukasinya, iya, betul itu. Contoh misalnya di kampungnya Bung Olil nih. Iya. Di sana kan sudah lama kita kenal sebagai daerah penghasil ubi kayu ya. Iya. Ubi kayu, ubi jalar dan sebagainya. Nah di situ juga perlu dikontrol apakah kualitas tanahnya masih sama dengan yang dulu atau sudah seperti apa Bung Olil. Itu harus dikontrol. Yang kedua di sana saya belum ada juga perkembangan. Jujur saya misalnya ubi jalarnya masih saja itu terus ubi kayu, ubi jalar ya. Padahal sudah berkembang di Jawa misalnya ubi cilembu, ubi madu yang harganya jauh lebih mahal di supermarket. Tapi karena tidak ada itu tadi, tidak ada PPL yang punya konsep seperti itu, kepala dinas juga barangkali tidak punya program seperti itu. Jadi itu aja. Jadi tidak ada improvement, tidak ada hal-hal baru, inovasi. Tidak ada inovasi, betul Bung Olil. Padahal di daerah itu kalau ubi madu, ubi cilembu itu baru dipajang di pinggir jalan. Oh lah, itu Bung Olil itu mahal, itu berapa harganya per kilo itu kalau di supermarket. Saya termasuk suka itu, baik dibakar maupun direbus Bung Olil. Dan itu salah satu obat juga kalau penyakit ma ya. Ya, tapi kalau ubi kayunya di kampungnya Bang Halil itu sangat terkenal di Makassar. Itu bagus karena itu ubi kacang. Jadi orang itu kalau di Makassar carinya ubi kayu, ini ubi kayu dari baru ya. Tapi jangan salah, sekarang itu yang lebih mahal sebenarnya adalah kulitnya. Kulit apanya? Karena itu anti bakar. Jadi ada teman itu salah satu profesor yang meneliti itu sudah mau turun ke baru untuk penelitian berapa banyak yang bisa dihasilkan ubi kayu di kampung sana. Seperti itu. Ini aku betul itu lah bata terkenal kalau ubi kayu Lami Ajo. Lapak bila ya. Iya, lapak bila. Ubi kayunya. Jadi Bang Ido. Silakan. Jadi yang mungkin juga solusi bahwa memang PPL ini harus betul-betul diberdayakan. Tapi jangan hanya disuruh lengkapi. Kalau misalnya transportasi, karena ini kan gunung ke gunung, jalannya itu yang menghambat juga. Yang kedua, anggaran untuk PPL itu transportasinya itu. Nah, itu juga mungkin perlu dipikirkan. Dan saya pernah dengar bahwa ada yang digagas wakil bupati itu terkait itu untuk memperlancar. Dan saya kira waktu RPJMD Om Halil itu sudah dia coba sampaikan, sedikit sentuh itu. Ya mungkin Kadis nanti akan menjelaskannya itu berbicara. Kemudian saya sedikit mengungkapkan sesuatu. Pada tahun 2024 ada anggaran 3,3 miliar lebih yang dianggarkan itu melalui APBD. 3,3 miliar lebih lah untuk pupuk cair. Sementara saya tanya petani waktu itu,
bagaimana dengan pupuk cair itu, dia bilang kalau saat sekarang Pak kita tidak butuhkan itu, tapi kenapa ada program pupuk cair? Dan tetek bengeknya ini agak banyak pertanyaan yang saya lemparkan waktu itu, tapi akhirnya juga terlaksana. Penyaluran pupuk cair saya tidak tahu seperti apa hasilnya itu. 3 miliar lebih tahun 2024. Itu pemborosan juga sebenarnya, tapi ya begitulah. Terima kasih. Terima kasih Pak Malik. Saya nyambung sedikit tadi dengan PPL yang dibilang Om Malik. Saya pernah ke perbatasan Lajoangin ya, namanya Kampung Lajoangin. Ya, Pujanan Harapan. Itu ternyata Harapan. Ya, ternyata PPL itu tidak pernah hadir di situ. Kasihan para petani-petani kita di sana. Jadi dia meminta ke saya bagaimana Ibu ada PPL masuk di sini. Jadi waktu itu saya bilang saya hadir di sini sebagai koordinator Revolusi Tani Indonesia. Saya tidak punya sangkut paut dengan PPL yang ada di Kabupaten Baru karena bukan ranah saya di situ. Saya hadir karena saya memang peduli dengan para petani-petani. Saya hanya mau ambil sampel di setiap kabupaten di Baru, di Kabupaten Sulawesi Selatan. Itu aja, seperti itu. Oke, saat ini bagaimana Pak Kades ini Bung Galil? Saya siapa tahu dah lupa tidak hadir. Sebelum saya kontak, kita sapa dulu ini Ida Said Dalle, ini sudah bergabung juga dengan kita ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Ilo. Kakak Yusdali, Pak Abdul Malik. Sedikit tahu Malik saya ini mengenai pupuk organik. Biasanya begini. Ketika petani itu merasakan hasilnya, ada peningkatan produksi. Satu biasanya itu penyampaian informasi itu kadang ditutupi, tidak disampaikan. Karena kenapa? Dia sendiri ingin merasakan produksinya sendiri, hasilnya meningkat. Yang kedua, petani terlalu manja dengan bantuan, menunggu bantuan. Jadi semua menunggu bantuan. Jadi ketika satu pupuk organik itu baik, hasilnya baik, meningkatkan produksi, berpikir untuk membeli kembali karena dia menunggu bantuan gratis. Gratis. Bantuan. Jadi ketika ada lagi bantuan yang lain yang masuk, ya diambil lagi. Saya kira begitu. Ini informasi juga. Aku apa komiton itu petani megameton SSA bermuka bantuan maning. Iya, rata-rata dia menunggu bantuan. Ya mantu Kopdes merah putih, itu mantu bermuka bantuan man. Iya. Apalagi sudah dimulai kemarin 550 juta untuk 10 juta satu Kopdes merah putih. Oleh berharap si maturo. Saya di miliar matu poliku presidennya. Ngelian sih konsep nak ada agak itu tujuan. Konsepnya untuk pembeli, anggaplah untuk pembelian pupuk lain dibelikan. Begitu. Jadi dia lari ke konsumtif lari ke konsumsi konsumtif. Beralih ke kebutuhan pokok kayaknya. Berarti dek mito patuna sejahtera petani kemaki itu. Pasti semua kita semuanya berperan serta maunya. Tapi ngomong-ngomong ini Ida Said Dalle baru masuk kayaknya di Komal kita ini. Di mana ini? Di Baru juga atau di mana? Sering, saya di Makassar tapi saya orang Baru, Pak. Gitu. Karena nama kayaknya tidak terlalu asing lah untuk saya itu yang ada Said Dalle-nya itu. Saya sering masuk kok di anu, cuman baru kali ini untuk naik. Termasuk senior saya ini. Ibu Yusdalia, baku sapa-sapa aja biasanya di medsos. Lama kenal, kita baku sapa-sapa aja. Baguslah kalau semakin banyak teman-teman hadir di Komal kita setiap pagi, semakin bagus. Memang karena harusnya bagus. Kita tampilkan yang punya apa ya, kompetensi dalam hal kayak contoh pertanian. Bagusnya dihadirkan Pak Kadi atau salah satu PPL-nya hadirkan apa yang terjadi di lapangan.
Kenapa mereka tidak pernah turun lapangan? Kita tahunya dia tidak pernah. Entahkah karena tidak ada biaya untuk ke sana atau memang orangnya malas. Nah, sudah dihubungi ini Kepala Dinas Pertanian. Tadinya dia menyatakan siap, tapi tidak tahu rapat sampai jam 12 barangkali ini. Coba ditelepon lagi. Ya, tadi sudah ada informasi. Tapi sebelum kita bacakan dulu ini Om Milo. Karena menumpuk ini saya lihat ini dari atas ini. Oke. Ini Rustan Gani, ini live baru bermutu. Oh iya, makasih banyak ini. Kemudian lagi Dega ke perkembangan. Pak Jipang, perlu dilaksanakan studi tiru. Wah. Studi tiru. Jangan kasih pleset katanya studi tiru deh. Kalau sudah ada pasarnya ubi kayu, baiknya ini dikembangkan karena biayanya. Oh iya. Biayanya tidak terlalu mahal. Ya mudah-mudahan Kopdas Merah Putih atau Bumdes bisa nanti lebih maksimal lagi di daerah-daerah yang memang punya potensi lokal seperti Lalabata punya ubi jalar, ubi kayu dan itu sebenarnya sudah sustainable kalau di sana berkelanjutan terus karena sistem tanamnya orang itu sudah diatur supaya tidak pernah putus, tidak kenal musim lagi kalau ubi kayu kalau di Lalabata sana. Iya, ini ada Andi nih. Memang sudah seharusnya kita menaruh perhatian lebih terhadap pertanian kita, mengingat posisi daerah kita yang kedepannya punya potensi sebagai penyuplai pangan di IKN. Kita ini di baru Bung Alil. Kalau kita mau lihat pasar itu hanya 3 sektor yang membuat dia ramai. Satu ASN Bung Alil di petani nako peremang sangki. Yang kedua patasi nako lab si cara kita tama si lab keleleng mereka lelah tama si misalnya cara kita jadi itu di 3 sektor itu yang kelihatan biasa meramaikan pasar atau musim pengantin Bung Alil. Matan ratu kau Pak Boteng tahu berarti sudah panen. Kayak seperti itu Bung Alil. Karena ya memang sektor swasta kontribusinya masih sangat kecil di baru ini Bung Alil. Jadi apalagi kita harapkan kalau bukan pertanian makanya sangat penting sekali untuk hadir di dalam Komal kita hari ini. Bahkan nanti kita memberikan rekomendasi catatan-catatan siapa kira-kira kualifikasi yang paling cocok untuk ke depan untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada sekarang ini Bung Alil. Karena pertanian ini sangat strategis sekali Bung Alil. Menyangkut ketahanan pangan dan ini kita lanjut ini. Ogi bocak-bocak. Dima Pak Ari dikembangkan ubi kayu, Bu Ipoteng. Wah. Bisa. Iya bisa. Pelan-pelan nanti mabuk nanti. Kalau sudah ada mie di Indomart di sini ini kan sudah ada semua layanan di Indomart. Kalau sudah masuk mie produksi poteng yang ada dari Lalabata berarti sudah berhasil mie kepala desanya di sana Bung Alil. Karena kalau untuk menambah nilai tambah, nilai value dari sebuah hasil pertanian harus diproduksi Bung Alil supaya ada nilai tambah. Saya beberapa kali katakan kalau kita naik mobil, naik bus itu dari Bandung ke Jakarta, hampir semua di pinggir jalan itu ubi Cilembu, poteng dan sebagainya itu dan orang memang beli tapi dikemas dengan baku-baku yang sedikit tradisional sehingga ada nilai-nilai lain yang ada ketika kita membeli. Cobalah digagas seperti itu di Lalabata. Sebelum itu tadi saya bilang inovasi yang tidak ada. Ana yang kuras Sara. Detonelo pertama itu coba gare mundangi ku romantaji pendamping. Pasti kaja aja. Betul. Pasti ada yang jadi. Apa sih salah tuh? Nak koto boleh lalat tuh si batu boleh sali bawa. Aku pada tomla lah kada puas. Agak itu mau pau. Tapi kau boleh sali cocok. Gitu Bung Alil. Sebelum kita lanjut, kita dengarkan dulu informasi yang mau lewat. Jadi jangan kemana-mana, tetap saja bersama kami. Kuasa nih Kepala Dinas Pertanian. Jadi gimana rencana berkurban tahun ini? Iya nih, mau beli hewan kurban, tapi takut salah pilih. Gimana ya cara pilih hewan kurban yang sehat? Gak perlu khawatir, cukup pastikan hewan kamu sehat, tidak lemas, nafsu makan baik, sudah divaksin, dan memiliki surat keterangan kesehatan hewan atau sertifikat veteriner. Mari kita teliti memilih, pilih hewan kurban yang tepat.
dipersembahkan oleh Kementerian Pertanian dan FAO Indonesia dengan dukungan pemerintah Australia. Dari kamu tadi pasar ada saya lihat baliho tentang rokok ilegal. Iya ga? Bah, berarti tidak mau lihat jalanan. Serius kah ini? Ada memang gak dibilang rokok ilegal? Woi lah kurang paham. Saya kasih tahu kau nah. Ada itu 4 ciri-ciri rokok ilegal. Saya tahu ji pasti yang mati kalau kena air tak? Awen doeh. Dengar baik-baik, rokok ilegal itu ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama, rokok yang pita cukainya palsu. Terus rokok yang beda pitanya. Terus rokok yang bekas pitanya. Terus yang terakhir, sekali tidak ada pitanya. Begitu mau paling paham mak. Apa memang jadi bilang itu cukai? Awe, kesini naik. Itu mi cukai dari rokok yang jadi pemasukan bagi negara. Awe, doi naik. Pemasukan itu mi yang dipakai membangun fasilitas, infrastruktur dan lain-lain lah kurang paham. Makanya toh, lain kali kalau mau dapat rokok yang tidak ada cukainya, jangan lalu kau beli. Lapor lalu kalau perlu. Oke bosku, terima kasih informasinya. Jangan kau begitu lain kali. Pulang mau. Mari gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea dan Cukai Parepare atau ke Bravo Bea Cukai. Call center 1500225. Saya kira tadi mau bilang itu awe sekarang bagusnya nih kalau jalan-jalan ke pasar baru semua beras yang dia jual di sana mereknya semuanya merek-merek baru nih. Wah, mantap mentom nih baru pertanian jadi. Tadi apa? Ternyata belum Ya. Ada yang dikirim ke Kalimantan. Iya. Jadi sebelum kita lanjut Amila, ini saya bacakan lagi nih yang ini pemerintah harus kepala dinas dihubungi kembali. Iya. Jadi ini Bung menarik ini ada berita ini baru Kabupaten Baru dalam musim tanam Rendengan ya telah berhasil melakukan realisasi tanam seluas 16.005 hektar dari luas sawah 15703 Bung Alil ya. Iya. Kemudian di sini ada pernah tamu ternyata Profesor Dr. Insinyur Fajri Jufri MSc bersama rombongan pernah diterima oleh Bupati yang sekarang ini dan ada penekanannya di sini Bung Alil. Saat ini petani telah melakukan panen padi yang puncak panen minggu dan seterusnya, tapi di sini saya lihat ini ada penekanan ini Astacita tahun 2025 di mana penekanannya adalah bagaimana pendayagunaan penyuluh pertanian dalam rangka percepatan swasembada pangan. Jadi memang intinya di sini memang PPL juga perannya strategis sekali Bung Elil. Iya. Di Astacita ini ya. Nanti kita mau tahu apa programnya Kadis Pertanian adalah terkait dengan PPL yang kita singgung hari ini. Masih banyak yang belum aktif di lapangan dan belum terjadi transfer knowledge yang cukup ya Bung Alil ya. Iya. Saya hubungi Pak Kadis Pertanian ini belum tidak angkat. Oh iya. Iya, mungkin masih ada rapat atau apakah? Iya, masih upacara kan? Iya. Kemudian saya baca dulu ini. Rasa dana tamak nanti apa Bung? Deh mudah-mudahan tamak aku biasa mak janji tamak tuh. Iya, pemerintah harus adakan pembinaan petani muda, melibatkan teknologi modern untuk meningkatkan minat. Sepakat ya. Saran kedepannya bisa dibahas juga terkait tenaga kerja karena banyak putra-putra kita dan putri daerah yang punya skill dan kompetensi yang harus merantau dikarenakan tidak adanya lapangan kerja di Kabupaten Baru kita ini. Iya. Tapi masih upacara host. Oh, masih upacara. Oh, iya. Nah, masih upacara Om Milo. Jadi ya, ini informasi dari pergi dulu cross check di sana masih upacara betul kan itu Bung Alil? Ini ada informasinya ini. GWSK full ini ya. Tapi masih upacara host. Oh iya. Oke, sebentar kita hubungi. Iya. Oke. Upacara di lantai 6. Oh, iya kan bosi-bosi toh jadi. Iya. Kugi macino-cinongnya Pak Majempeng itu kok ku lapangannya. Jadi terkait lapangan kerja Bung Alil. Iya.
kita ulangi lagi kembali bahwa di setiap kita live di Komal kita ini membahas isu-isu seputar baru, memang persoalan lapangan pekerjaan yang selalu muncul. Dan saya katakan dari 3 visi Bupati ini, Bung Ali, memang dia perlu hati-hati karena di situ ada terakhir itu, Bung Ali, visi yang ketiga itu visinya itu sambungannya itu adalah baru, lebih cepat, sejahtera. Nah, salah satu indikator yang kita bisa lihat dalam percepatan baru, lebih sejahtera, lebih cepat itu adalah tenaga kerja, lapangan kerja, Bung Alil. Nah, lapangan kerja itu sangat berkolerasi dengan investasi, Bung Alil. Jadi indikator 1 tahun ini kalau pemerintah tidak bisa menghasilkan investasi, terutama industri-industri yang produktif yang bisa menyerap tenaga kerja yang lebih besar, maka 1 tahun ini kita nilai gagal, Bung Alil, ya, dalam mencapai visi itu tadi. Meskipun masih ada 4 tahun ke depan, itu harus diwujudkan sudah mulai dari sekarang itu, Bung Alil. Tanda-tandanya sudah harus ada. Iya, Kamila minum kopi dulu itu ada ngirim. Luar biasa, alhamdulillah. Terima kasih. Makasih banyak. Karena memang acara ini butuh spirit yang luar biasa, Bung Alil, ya. Iya. Kalau kita itu saya bilang tadi lapangan kerja, Bung Alil. Ini harus ini tidak bisa main-main. Makanya nanti ini saya sudah kirimkan ke teman-teman terkait dengan legal draft daripada RPJMD itu. Coba kita bahas, kita lihat masing-masing. Sudah adakah di situ masuk yang terkait dengan lapangan pekerjaan dan investasi itu? Karena itu penting, Bung Alil. Tidak ada. Tidak ada ya. Coba dilihat baik-baik itu. Kemana arahnya pembangunan jangka panjang menengah daerah kita ini, Bung Adil, ya? Mestinya kan konsentrasi di situ, Bung Adil. Ya, meskipun misalnya sektor pertanian, perikanan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Bung Adil. Tetapi jangan lupa bahwa persoalan lapangan kerja ini termasuk bagian terbesar dari janji politik kemarin juga, Bung Adil. Betul. Dan itu ada di visi. Iya. Oke, saat ini waktu di studio sudah menunjukkan pukul 9:04 menit. Jadi kita tuntaskan acara ini sampai dengan jam 10 nanti ya. Jadi tapi yang penting banyak kopi, Bung Alil, karena kalau mau sampai jam 10 harus sarapan juga sudah. Oh iya, Di. Bang Alil. Iya. Sarapan donat. Jadi saya tambahkan lagi bahwa di awal Januari, Februari itu saya ketemu oleh seseorang yang mengaku bahwa dia adalah kelahiran baru, tapi dia keturunan keturunan Cina, lahir di Baru, sekolah di Baru, SD, SMP, dia sekolah di Baru, dan setelah dia itu keluar ke Baru cari ini dan sukses. Dia datang kembali di Baru menawarkan terkait pertanian. Bahkan saya dengar waktu itu bahwa dia mau mau ketemu dengan kelompok tani. Dia mau coba terapkan apa yang dia ketahui tentang pertanian, dan dia mau bantu bagaimana supaya penghasilan petani bukan hanya untuk makan saja, tetapi bisnis yang tadinya 10 karung penghasilannya mungkin bisa sampai 20-25 karung dengan metode yang dia mau terapkan. Terus apa kendalanya, Pak Malik, sampai tidak jadi? Setelah 2 minggu saya coba-coba telepon dia. Saya coba-coba telepon, bos, bagaimana yang kemarin rencananya, bos? Jawabannya apa sama saya? Wah, susah Pak Malik, karena sistem rusak. Tidak tahu rusak yang mana sistem rusak. Masuk lagi. Tidak tahu masuk lagi nasengan dia. Susah, terlalu banyak bermain katanya. Itu saya tidak tahu apa yang bermain. Karena saya tidak mau panjang waktu itu. Tapi ada yang saya tangkap itu yang dia mau sekali terapkan, bahwa yang saya mau terapkan itu petani bisa panen dalam waktu 70 hari. Dalam waktu 70 hari. Itu yang kedua,
pada musim kemarau petani masih bisa menghasilkan. Itu yang dia mau terapkan. Tetapi saya tidak tahu apakah lanjut ditanggapi oleh kepala dinas atau bagaimana, karena saya ketemu itu setelah dia menghadap kepala dinas. Tetapi saya telepon bahwa susah Pak Malik di baru mabasogi makeda masolang ya nuwe mega senak melok matoro begitu. Seperti itu. Makasih. Jadi oke, terima kasih Pak Malik. Tapi sekarang ini juga memang perlu kita diskusikan baik-baik ini karena ternyata PPL itu kan sudah mau ditarik. Saya tidak tahu apa sudah realisasi atau tidak ya. Sudah mau ditarik ke pusat kan? Naiki Pak Suban. Ini Pak Suban yang banyak di lapangan juga. Pak Suban Permadi coba. Iya, sudah ke pusat. Sudah ke pusat kan? Jadi bukan lagi kewenangan daerah. Dia partikel lagi, bukan lagi urusan. Iya, PPL. Pusat sekarang. Iya. Nah, kita mau evaluasi nanti mana lebih efektif, apakah dia ditarik ke pusat ataukah yang selama ini kan itu nanti. Iya. Ini sebenarnya itu di grup-grup orang baru banyak, ada profesor kita, ada dokter kita. Mungkin cuma belum tahu aja bahwa ada grup seperti ini ya. Iya. Nah, banyak itu ada. Ini Pak Suban bagus kita dengar karena dia banyak di lapangan ini. Iya, Pak sama Suban dengan itu ya. Iya, Permadi. Ya, silakan kita sapa dulu. Assalamualaikum, Pak Suban. Termute ki. Itu ada Pak lah, siapa ini? Lagi lama itu ada. Iya, assalamualaikum Pak Suban. Waalaikumsalam Bang. Iya. Gimana kabar ini Pak Suban? Alhamdulillah baik-baik ini. Iya. Hujan berkah. Alhamdulillah. Hujan berkah. Sedikit kita mau dengar ceritanya Pak Suban dulu karena dia banyak di lapangan. Iya. Apa yang terjadi? Kalau untuk saat ini alhamdulillah pertanaman sudah selesai, khususnya di Tanah Terlau karena saya wilayah kerja saya di Tanah Terlau ini. Iya. Jadi terkait tadi yang disampaikan Pak Malik itu betul, itu memang ada varietas durian 70 hari itu sudah bisa tanam. Iya. Biasanya itu Pak, kalau kan mengingat di rata-rata kalau di Kabupaten Baru itu Pak ya hanya tak ada hujan. Jadi memang varietas yang digunakan itu lebih bagus kalau varietas umur pendek. Lanjut mungkin Pak, didengar aja ya. Oh dengar aja Leting. Didengar semua aja teman-teman. Ya kita monitor ya. Oh iya. Jadi itu memang itu varietas yang namanya varietas Muldoko dulu. Tidak tahu apa casnya tapi sampai sekarang enggak. Awalnya memang sudah dilepas itu memang bagus hasilnya itu. Rata-rata di atas 5 ton per hektar itu Pak. Tapi artinya kalau di Kabupaten Baru itu ya khususnya di wilayah saya itu sangat cocok digunakan varietas itu. Tetapi akhir-akhir tidak ada lagi varietas itu, kecuali kan petani sekarang kalau di Tanah Terlau itu varietas yang digunakan saat ini untuk musim gadu atau musim kemarau ini yaitu varietas kebanyakan varietas Mekongga Pak. Dan alhamdulillah pertumbuhannya sampai saat ini aman-aman saja karena mengingat juga cuaca masih bersahabat dan mendukung Pak. Saya kira itu Pak untuk sementara, di samping juga kita tunggu Pak Kadis ini karena memang saya lihat ada agendanya Pak Kadis ini. Iya. Tunggu dulu Pak Subhan, saya mau tanya. pH tanah yang ada di Tanah Terlau itu berapa? Rata-rata Pak, kandaku 5 ke atas ini. Berapa? 5. 5 di atas 5. Maksudnya di atas 5 ton ya? Berarti harus dinaikkan. Oh pH, sorry.
PH. Berarti harus dinaikkan sampai ke 7. Gimana caranya itu untuk dinaikkan sampai 7 supaya itu bagus hasilnya? Tidak kan sekarang kan semua BPT itu ada memang alat uji tanah yang kita pakai. Semua kelompok tani diambil sampel tanahnya untuk dihitung, diukur pH-nya dan rata-rata di atas 5. Jadi salah satu untuk menaikkan pH yaitu pengapuran. Tapi sampai saat ini masih ada juga petani yang menggunakan kapur untuk kapur pertanian untuk meningkatkan pH-nya, Pak. Saya kira itu tanda aku. Oke. Iya. Biasanya juga itu biasanya Pak Suban ada bibit varietas yang bagus setelah uji coba menghilang. Oh iya. Seperti kemarin varietas padi MT 100 ya, yang bagus juga itu, tapi menghilang kayaknya. Varietas apa itu, Kandaku? MT 100. Iya, memang betul. Pernah juga itu produksi sangat meningkat itu. Ada varietas Impari 42 itu, bagus sekali itu. Meningkat produksinya itu, tapi cuma 1 tahun. Ya, setelah itu menghilang. Ya, karena menunggu bantuan terus barangkali. Iya, bukan mie bibit tanu, bukan mie bibit unggul. Mata aja bantuan materi masuk ya komega ni saro malinier bibit cari itu varietas. Salah satu juga biasanya ketika dipakainya 2, maunya 1 saja dipakai. Cocok itu. Contoh tidak lengkap. Salah satu contoh harusnya pakai pupuknya itu 2, anggaplah 2 botol, maunya 1 katanya, beda dong hasilnya 1 dengan 2. Cocok. Mega itu mangkuro. Betulnya kalau berhasil itu sudah ada best practice, kan tinggal dikembangkan saja. Keberlanjutannya ke depan jangan lagi mengharapkan bantuan bibit dari pemerintah. Beli itu bibit kan ada agen-agennya kan itu. Petani sendiri yang merasakan. Iya. Jadi sebenarnya bukan hanya persoalan PPL yang perlu SDM-nya di ini, bukan hanya persoalan petani juga sebenarnya penting ini kelompok-kelompok tani ini. Kan para petani kita mukanya muka bantuan. Jangan selalu mau dikasih bantu, mandiri lah, profesional lah, banggalah jadi petani gitu kan. Mewakili PPL ini Pak Suban, ada suara-suara bahwa PPL ini jarang turun ke lapangan. Jarang memberikan edukasi kepada petani mana baiknya. Ya, salah satu contoh adalah ketika pH tanah itu turun, yang kan ideal yang bagus itu 7 dengan syarat pengapuran itu seperti apa. Yang kedua, TG menyawa atas seding diambil alih di Jakarta pusat atau masih seperti yang dulu waktu masih di daerah? Mana yang bagus itu Pak Suban? Kalau itu bagus kalau ke pusat, Pak. Honornya apa malopolop teh apa nih? Malopolop gaji dengan ini sama PPL mungkin terkendali di masalah honor mungkin Pak Suban baru sudah dialihkan semua ini, data sudah dialihkan semua ke pusat. Cuma kita tunggu ini mungkin 2000 tahun depan ya. Iya. Jadi perlu kita jangan dengan model sentralistik seperti itu, lain dibutuhkan, lain yang datang nanti. Ya, jadi perlu kita sampaikan bahwa Pak Suban Permadi ini adalah Kepala BPP UPTD Balai Benih Tanaman Pangan atau instalasi kebun benih padi Taneti, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Hortikultura Kabupaten Baru. Ya, jadi begitu. Jadi ini Pak Suban ini banyak ke lapangan. Banyak ke lapangan. Jadi tahu. Ya, saya tadi tertarik itu yang di ujungnya itu Malil. Itu kan ada hortikultura itu. Nah, selama ini kalau kita lihat di pelabuhan itu di Orangnya di Baru itu ya, untuk kiriman sayur mayur ke daerah Kalimantan itu masih banyak dari Enrekang, dari Malino. Memang di Baru tidak bisa dikembangkan hortikultura yang cukup itu Pak Suban. Katakanlah Desa Harapan itu kan, kenapa? Sudah pernah diuji coba atau gimana itu hortikultura di sana?
sebenarnya itu memang kalau di Kabupaten Baru itu kan untuk hobi ya dan Baru dan sekitarnya. Cuman pada saat yang memang kita masih kalah bersaing dengan kabupaten lain karena memang dia cocok, memang dia. Sementara juga kita ini ke sana juga nanti kita. Harapan kan termasuk sama, mau hampir sama Malino ya, dingin juga di situ, tanahnya juga subur ya. Buktinya kol di sana bagus. Iya, cocok memang. Jadi gini, kalau saya pendapat saya ini Bang Ilo ya, bukan hanya karena di sana daerah ketinggian itu apa lagi namanya Desa Harapan itu. Terus Pak Subhan bilang kita kalah saing. Kalah saingnya di mana gitu? Kita itu kalah saing hanya etos kerja aja. Gitu. Karena kenapa? Banyak hal yang harus kita lakukan. Kalau kol itu ada ada kol dataran rendah, ada kol dataran tinggi. Itu yang harus kita tahu. Begitupun juga cabai, begitupun juga tomat. Lahan-lahan tidur yang ada di Baru itu sangat luas. Tapi lagi-lagi orang-orang di Baru itu adalah etos kerja yang kurang. Itu yang salahnya kita. Beda memang dengan di Jawa ya. Ya, di Endre kan coba kita lihat itu batu-batu disingkirkan terus ditanami bawang. Di sini kita tidak perlu menyingkirkan apa, tapi perlu kita mengolah tanah saja, baru kita tanami. Nah, memang di sini kalau kita jadi penonton, kita punya pelabuhan, tapi kita jadi penonton untuk mensuplai sayur mayur di ke Kalimantan. Pernah saya 2 tahun yang lalu saya tanam cabai di Barombong. Dan saya yang suplai ke Singapura, terus Kalimantan, ke Papua, Freeport waktu itu, tapi itu cabai keriting. Nah, coba kita kembangkan di Kabupaten Baru mana ada. Ini yang juga harus kita tahu semuanya. Setelah pasca panen itu apa yang harus kita lakukan. Jadi yang perlu kita edukasi ke para petani itu jangan tanam sebelum ketemu pasarnya. Seperti itu. Itu yang harus saya sampaikan. Apa jaka sudah ada mi produksi Tony layu daripada ada pasar. Salah satu juga kendala yang penting disuplai kemana. Pasar. Setelah pasarnya setelah petani menanam mau dikemanakan ini barang. Dengan harga itu berapa? Itu yang harus karena kalau saya sebagai koordinator revolusi tani Indonesia itu tahu persis kita harus buang kemana ini hasil, ya kan? Saya pernah 2 kontainer permintaan dari Malaysia untuk cabai besar, gitu. Tapi itu harus dikeringkan. Nah, gimana caranya juga untuk memberikan edukasi kepada para petani itu supaya cabainya bagus seperti Kalimantan. Itu harus ada daya saing juga seperti itu yang harus kita lakukan. Nah, ini saya lihat memang payah PPL-nya untuk memberikan edukasi pada para petani yang di bawah itu. Gitu. Seperti misalnya kita harus memanfaatkan lote mar yang ada di Makassar. Saya dulu waktu Giant masih jalan, saya punya kontrak. Tanaman apapun yang bisa saya masukkan di situ, mau per minggu, mau per bulan, saya bisa masuk. Ada kontrak saya di Giant, saya kasih masuk di Hero. Tapi petani-petani di Kabupaten Baru apa dayanya, dia hanya skala pasar, harus dilempar ke situ, begitu. Skala pasar Matir wali aja. Apa Matir wali Selasa, Kamis, Minggu. Kamis, Minggu. Agak cakar kayaknya. Orang ke pasar untuk lihat cakar. Sebelum kita lanjut ini Bang Ila, ini saya bacakan ini Lasita. Pari 42 itu memang kualitas beratnya bagus, tapi antena kurang kualitas. Itulah hilang. Oh, ini yang mungkin petani nih yang berkomentar ini. Cocok Bunda Yus, petani kala itu selalunya mau tunggu bantuan terus. Ada Mas Mulia ini. Mas Mulia. Mas Mulia tuh Mas ya. Iya, ada nih. Oh. Ya, ada kocak-kocak. Setelah ketemu pasar, petani juga diajarkan cara kemas, cara olah,
supaya sampai ke tujuan dalam itu cocok keadaan segar. Itu yang pernah disampaikan sebenarnya sama Haji Karim kemarin pertemuan saudagar Bugis Baru di Klaro waktu itu ya, bahwa kita menggagas satu pabrik industri untuk pengelolaan gabah yang cukup besar standar standar dan pada saat itu semua sepakat. Tetapi setelah pertemuan itu tidak ada, padahal itu kan sudah disepakati bahwa sekian miliar dana yang dibutuhkan, dan Haji Karim pada saat itu oke, saya siap, dan saya termasuk mendistribusikan, ada ambil dari pelabuhan Gerongkong bawa ke Papua, dan di Papua siap pasarnya, saya yang serap, dia modali sendiri Bung Khalil. Pertanyaannya sampai hari ini pabriknya belum ada sampai hari ini Bung Khalil. Kenapa tidak di follow up Bang Ilo? Saya rasa di follow up ya, tapi begitulah barangkali karena ini terdiri dari beberapa pengusaha waktu itu yang ingin join ya, maksudnya seperti mungkin di antara mereka tidak ada komunikasi lagi. Nah, yang begini-beginilah selalu ada hasil daripada diskusi-diskusi pertemuan saudagar, tetapi tidak pernah di follow up. Mestinya ada yang bertanggung jawab, dan yang bisa bertanggung jawab itu adalah leading sektor yang terkait. Kalau misalnya berbicara tentang pabrik pertanian, kepala dinas pertanian yang harus memburu itu terus Bung Ali. Sudah di follow up Bang Ilo. Saya pernah ketemu dengan Haji Karim, ngobrol dengan Haji Karim itu sampai 4 jam. Tapi saya menganggap bahwa itu hanya sebatas di bibir saja. Itu tidak ada nonsense. Tidak ada tidak perlu kita buka di sini. Sebelum di follow up, tak follow nih. Cocok. Sederhana sebilang saya. Kita kan punya keunggulan yang namanya keunggulan komparatif. Kita sudah ada kereta api, kita sudah ada pelabuhan ya. Jadi kalau mengirim antar pulau, cost operasionalnya kita itu lebih rendah dibandingkan daerah lain yang membawa ke Baru. Pertanyaannya kenapa tidak dimanfaatkan peluang itu? Nah, ini ada tantangan kita semua hari ini, Bu. Masa kita rindu kalau ke pasar-pasar Matirol ada Tommy dikemas 5 kilo, 10 kilo itu produksi beras dari Baru dengan kualitas yang berbeda-beda sesuai dengan segmen pasar Bung Khalil. Dikirim ikan terpulau dibagi 50 kilo kan, itulah dulu target kita dalam waktu dekat ini. Ada mida bawa misalnya orang ke Papua dibawa kemana itu kan. Begitu Bung Khalil. Tapi makanya biasa. Tapi saya lihat di sini banyak yang lebih condong menanam tanaman sosial. Agar tanaman sosial seperti misalnya jagung, ya kan kalau orang tanam cabai kan tidak pernah kita bilang kapan saya pergi makan cabai. Makasih banyak Om Reza. Itu tanaman sosial itu semua Bang Ilo. Amila, sebelum kita lanjut ini kita kasih kesempatan juga anak muda ini ya, berbicara nih. Andi, bagaimana tuh sengenonya ini? Petani anak muda bagaimana? Milenial. Iya. Oke. Iya. Silakan Andi. Iya. Komentarnya. Kalau saya pribadi sebenarnya sebagai pemuda di daerah kita, kami cuma mengharapkan pembinaan petani-petani khususnya di kalangan anak muda di daerah. Karena kalau kita mengingat isi dan itu daripada pemerintah yang baru sekarang, ada kesenangan kemarin tentang baru emas. Baru emas itu tidak mungkin kita bisa wujudkan dalam waktu 10 tahun atau sampai 2 periode. Itu tentunya berkaitan dengan generasi selanjutnya. Dan harapan itu tentu kita gantungkan lagi terhadap pemuda-pemuda yang akan datang. Kalau saat ini saja kita tidak membina pemuda-pemuda, bagaimana dengan 10 tahun ke depan kita? Sedangkan posisi daerah kita di Baru khususnya itu adalah dia sendiri punya potensi juga ke depannya sebagai potensi IKN. Daerah lain sekarang itu seperti Sidrap mulai mengembangkan pertanian mereka, bagaimana caranya mereka bisa memanen sampai 3 kali dalam waktu 1 tahun. Sedangkan di daerah kita itu cuma 2 kali maksimal kayaknya. Padahal notabene kita itu punya sungai yang besar, dari aja, dari laut. Saya kira itu Pak. Saya juga
sebagai pemuda yang saat ini masih merantau di luar daerah, saya juga sendiri punya rencana mau pulang ke kampung dalam waktu beberapa tahun. Jadi saat ini saya memaksimalkan waktu saya di perantauan agar kedepannya saya bisa pulang mengembangkan peternakan. Jadi kita ini sebagai pemuda sudah merencanakan itu ke depannya, rencana kita gimana. Jadi yang seperti ini kita juga harus ada dukungan dari Pemda. Bagaimana itu mengcover pemuda-pemuda seperti kami yang punya rencana emas juga ke depannya. Jadi semoga juga ke depannya Pemda bisa memaksimalkan itu, pengembangan SDM di daerah seperti pemuda-pemuda. Karena sulit kita wujudkan baru emas kalau tidak ada pembinaan. Mustahil itu, Pak. Jadi di daerah kita juga harus mendukung visi daripada pemerintah pusat seperti Samaran Pangan dan ketahanan pangan. Dan sebenarnya di Merauke itu, Pak, beberapa minggu kemarin itu kita mulai panen perdana di food estate. Itu pun mereka pertanian itu dibentuk dari rawa. Dan sekarang itu panen perdana itu cara menanamnya itu cuma tabur benih saja, ditabur benih. Percobaan. Alhamdulillah berhasil. Jangan sampai nanti ke depannya Merauke lebih lebih berhasil, lebih maju daripada kita yang sudah lama mengelola pertanian, kan kayak gitu. Nah, maksudnya potensi daerah kita itu besar. Kita harus menaruh perhatian lebih lah. Saya kira begitu, Pak. Iya. Oke. Terima kasih banyak untuk Andi. Andi ini di perantauan tapi peduli tentang pertanian di Kabupaten Baru. Iya, Om Milo. Sebelum ditanggapi Om Milo, ini ada bocah kocak ini, sistem irigasi juga perlu diperhatikan. Musim kemarau kita kekurangan air, musim hujan kita kelebihan air. Jadi aku kemarau campur kengi. Iya. Memang kalau kita persoalan sawah kita kalau kita di Baru ini kan masih lebih dominan sawah tada hujan, Bang Khalil ya. Ya betul, harus kita akui itu mungkin hanya sekitar berapa 1000 hektar lebih saja itu Bung Olil ya masih dengan irigasi. Oleh karena itu wajar kalau persoalan produksi panen kita itu ada yang hanya 1 kali, ada yang hanya 2 kali, bisa lebih banyak yang tak ada hujan Bung Olil, itu harus dimaklumi. Kemudian di sini yang menarik sebenarnya tadi karena kita menyangkut masalah PPL ini, karena bagaimanapun juga PPL ini kan ujung tombak Bung Olil. Ternyata sudah ada Impres nomor 3 tahun 2025 tentang pendayagunaan penyuluh pertanian dalam rangka percepatan swasembada pangan. Terkait juga dengan Asta Cita. Jadi kita tinggal menunggu ini apa grand strateginya Pak Prabowo ini dalam rangka swasembada pangan itu Bung Khalil. Karena sepertinya juga Pak Prabowo ini kan sangat menggantungkan sekali sama Mentan ini Bung Khalil yang kebetulan berasal dari Sulawesi Selatan ya. Kita mudah-mudahan lah ke depan ada yang kelihatan ini, apalagi PPL sudah ditarik ke pusat. Tadi kalau kita dengar gambaran dari Pak Subhan, salah satu ya tentu yang terlibat di situ, mengatakan dari segi penghasilan katakanlah insentif mungkin sedikit agak lebih bagus. Ya mudah-mudahan produktivitas kerja teman-teman PPL juga ini bisa seirama dengan itu Bung Khalil. Karena sudah ditarik ke pusat. Yang kedua tadi itu ya tentu kita berharap bagaimana lahan-lahan kosong yang ada baik yang dikuasai oleh negara ya, atau dikuasai oleh masyarakat dimanfaatkan, karena kebutuhan daging ayam sayat dengan telur itu selama program MBG ini luar biasa Bung Khalil. Jangan sampai lagi ayam-ayam ini didistribusi lagi dari luar daerah ya. Berarti kita menangkap lagi peluang ini. Mestinya sudah hadir peternakan yang lebih besar yang diatur waktunya Bung. Coba bayangkan itu, wajib makan MBG itu harus ada telur, harus ada daging ayam. Ini luar biasa Bung. Tapi kalau disuplai lagi dari sidrap misalnya telurnya, kemudian dari maros ayamnya, kan sayang Bung Khalil, kita tidak nangkap lagi peluang itu. Nah di sini pemerintah harus hadir sebenarnya di situ Bung Khalil, menurut saya. Kayaknya MBG ditinjau ulang deh, Bang Milo. Ditinjau ulang ya? Iya, ditinjau ulang. Ya bagaimana itu sudah yang dirikan itu dapur-dapur yang sudah investasi luar biasa. Kayaknya terlalu banyak
pengajuan yang tidak tahu apakah ini sekarang ada mengatakan bahwa ini sudah berjalan atau tidak berjalan karena kita belum lihat. Khususnya di Sulawesi. Itu ditinjau ulang itu Bang Ilo. Itu saya lihat ya teman di mungkin sistemnya yang ditinjau ulang ya. Mungkin sistemnya. Karena banyak juga yang masalah memang. Dia sudah kasih makan sekian ribu orang tapi belum dibayar-bayar. Oh, masalah tuh. Pemerintah kayaknya lebih ke sekolah gratis. Sebenarnya kalau kita dengar dari Papua kemarin kan sudah berteriak, Bapak Presiden, saya tidak butuh makan bergizi, saya butuh sekolah gratis, butuh pendidikan gratis. Karena memang ada perlu ditinjau di situ karena dari dimensi keadilan ada yang tidak adil di situ. Contoh misalnya, ada orang yang datang, orang yang mampu, orang yang kaya, itu dari rumahnya menu mereka itu jauh lebih baik daripada yang disuguhkan sekarang yang harga 10.000, bahkan ada pindah lagi tangan ketiga akhirnya di bawah 10.000 lagi. Mereka itu lebih nyaman makan di rumahnya daripada makan di sekolah. Nah ini kan tidak adil. Mestinya diprioritaskan saja bagi orang miskin dan kasihlah insentif bagi keluarganya saja. Dia menyediakan untuk anak-anaknya. Kan begitu. Akhirnya apa yang tangkap sekarang MBG ini kan orang-orang yang berduit, mampu semua yang bikin lagi itu semua dapur-dapur seperti itu. Tidak ada orang yang mau mengaku dirinya miskin. Ya itulah masalahnya, orang kaya sekalipun konglomerat pun juga ya senang dengan makan gratis ya. Bantuan yang namanya gratis itu pasti banyak. Iya, pernah dulu ada kejadian kan dulu itu waktu ada bantuan desa ya, desa miskin, tidak ada yang mau miskin, tidak mau, gengsi kepala desanya disebut daerahnya miskin. Begitu ada bantuan, wah banyak sekarang daerah miskin. Terima kasih Pak Said. Oke, terima kasih teman yang sudah kasih gap ini ya. Ini juga di Malik ya, silakan. Di desa jangan-jangan. Iya. Itu kan petani yang menanam nanas. Iya. Nanas itu kan berhasil. Iya. Itu berhasil. Ini perlu perhatian besar ini pemerintah bagaimana supaya ini betul-betul bisa jadi besar itu. Kalau perlu ada pabrik di sana yang bisa ini. Dan beban itu bagian datang yang pernah datang ke sana foto-foto itu dimuat semua di media masih itu beban moral itu kalau tidak bisa sustainable itu berkelanjutan. Iya. Iya kan? Termasuk saya itu pernah ke sana. Saya pernah lihat di foto malah ada beberapa panen itu ada Kapolres, ada bupati, wakil bupati, ada sekda juga foto-foto. Itu secara psikologi beban moral itu kalau tidak sustainable itu karena dia hadir jangan hanya ambil angle-nya saja untuk popularitas tapi tanggung jawabnya nggak ada. Nah, kalau kita bicara tentang nanas yang ada di sana itu memang perlu pendampingan. Coba kita bercermin di Kediri. Kalau dibilang nanas madu yang ada di Pujananting, jangan-jangan itu bukan nanas madu sebenarnya. Nanas itu tidak masuk untuk diekspor, ya kan? Sementara teman-teman yang petani yang ada di Kediri itu memang tanam nanas madu dan itu diekspor ke sekarang sudah masuk ke Kuwait, terus Singapura, malah ke Jepang malah. Tapi yang di jangan-jangan itu tidak ada pendampingan bagaimana caranya untuk ekspor juga. Karena walaupun dia sebenarnya bukan nanas madu, tapi itu juga bisa diekspor. Nah, kalau tidak ada link untuk masuk ke sana, itu kita harus carikan jalan. Diapakan ini diapakan ini? Ya, salah satu tadi itu produksi menjadi barang jadi kan, nilai supaya ada nilai value-nya bertambah gitu kan. Itu. Karena kalau kita jalan-jalan ke Surabaya, itu kan ada memang yang siap untuk kita suplai masuk di situ. Seperti selai nanas ya, tapi itu harus kualitasnya kita harus bersaing dengan orang-orang yang sudah memasukkan ke situ. Tapi itu lagi-lagi
saya pernah ke sana, jujur saya pernah kasih pelatihan di sana, tapi saya tidak tahu siapa yang mengkat saya sampai saya tidak bisa masuk lagi ke situ. Dan malah waktu itu saya mau salah satu yang pelopornya itu anak muda, saya mau kasih masuk di Kick and D waktu itu, dan itu saya sudah ditawari dan saya harus menghadirkan kepala desa, tapi saya tak tahu ya lagi-lagi siapa yang mengkat saya sampai saya sudah tidak bisa masuk di situ. Saya juga jadi memang begitulah Bu Yus, resikonya tidak selama niat baik juga itu ya, memang mulus-mulus begitu pasti ada kendala-kendalanya juga ya. Ya, betul. Ini ada komentar ini. Itu nanas madu yang ada di Desa Jangan-Jangan itu pasarannya bagus. Karena saya pernah menyuplai ke Bone Sopeng. Iya. Karena sebagian itu daerah Bugis itu Bung Alil, sama dengan di Wajo ya. Itu kalau makan itu biasa ditemani dengan nanas. Oh ya. Saya pernah menghadiri ada beberapa saya berhadiri beberapa kegiatan doa di Wajo waktu saya mendampingi calon bupati di sana. Saya selalu disuguhi ternyata seperti ini. Jadi nanas dengan tidak lengkap nasi juga kalau tidak ada nanas. Nanas dengan nasi Bung Alil. Oh iya. Perlu dicoba. Dan di Baru ini sudah mulai banyak kan kalau kita lihat menuju ke pasar Matirwali itu banyak. Cuman nggak tahu nanasnya dari mana. Apakah dari Pujanangku? Dan yang jelas sudah mulai banyak dijual di pinggir jalan. Ada yang sudah di Roka Pak Bonyok-bonyok enardor tuh. Nah, dia olah, dia potong-potong, baru dikasih masuk plastik, jual 10.000 satu kantong kamu. Ya, ini lebih asik yang punya yang di Pujananting itu jangan-jangan itu karena pasti varietasnya varietas baru, bukan yang seperti yang selama ini sudah ada di Pindrang, sebagian di Wajo ya. Iya. Ini sama dari Kalimantan. Iya, iya. Ini Andi, pengurusan di BPOM berkaitan dengan makanan juga sulit Pak. Pengurusannya ya, pengurusan. Ini juga harus didampingi. Kalau produksi. Jadi saya sebenarnya berharap ini Bung Alil. Saya sebenarnya berharap ini Bung Alil, pemerintah daerah ini sama dulu di eranya Edi Saswono itu, dan ketika Gus Dur itu menjadi presiden itu sangat dilibatkan itu organisasi non pemerintah untuk terlibat di dalam proses pembangunan Bung Alil. Jadi dia menjadi pendamping secara kelembagaan. Nah kita juga berharap Pak Wakil Bupati ini sangat paham yang namanya kerja NGO ya menurut saya. Cobalah maksudnya melibatkan mereka di dalam proses pendampingan Bung Walil, supaya tingkat pragmatisme juga itu tidak ada, karena mereka dilibatkan di dalam proses kerja-kerja yang memang bisa dinilai Bung Walil. Contoh nanti Kopdes Merah Putih ini Bung Walil ini harus didamping. Kalau nggak didampingin waduh bahaya ini Bung Walil ya. Seperti itu menurut saya. Ini ada Pak Sai ini. Nanas itu sementara harganya bagus. Nah, kalau nanti banyak petani yang sudah bertani nanas, harganya langsung turun jatuh, bagaimana ini? Ini kekhawatiran juga ini. Makanya kan bagus sebenarnya konsep dulu yang dibangun oleh JK itu Bung Alil. Saya pernah ikut di dalam pendampingan selama kurang lebih 3-4 tahun dulu itu. Itu one village one commodity sebenarnya bagus Bung Alil. Kalau diterapkan itu satu desa satu komunitas, salah satu contoh untuk menghindari overproduksi. Karena jangankan hasil pertanian Bung Alil, hasil perikanan kita di Baru ini kalau overproduksi itu harganya biasa itu lure-lure di Baru dibuang aja tuh ke laut kembali itu. Tidak ada cold storage lah, tidak ada apalah dan sebagainya. Tidak apa-apa, banyak ininya Bang Ilo. Cuman kan itu tadi yang saya bilang, saya tekankan bahwa menanam itu kita harus ketemu dulu pasarnya. Setuju, sepakat kalau itu. Berapapun itu hasil itu akan laku. Gitu. Nah, cuman kan tidak ada orang mau memanfaatkan saya sebenarnya. Karena bayar-bayar itu kan saya pegang juga. Gitu. Makanya sekarang saya lebih sekarang ini saya lebih ke vanili. Gitu. Karena vanili itu kan masih hijau sebenarnya. Harganya saja sekarang ini 6 juta per kilo. Betul. Murah banget. Oke, ngomong-ngomong Bung Alil, gimana nih Kepala Dinas Pertanian ini? Iya. Kita sudah di penghujung. Iya, kita sudah di penghujung ini.
Sudah saya sampaikan jam 10 nanti kita sudah closing. Iya. Sementara ini saya hubungi lagi nih. Iya. Oke, jadi kita saya hubungi, membutuhkan kepastian saja. Kalau memang mereka tidak siap, ya bilang aja tidak siap. Iya. Oke. Sandiwara. Enggak tahu aja itu pejabat Mister oke terus kalau dia bilang oke, tapi penuh pertimbangan. Iya. Sambil kita tunggu, ya mudah-mudahan sudah dibaca. Iya. Kemudian ini Pemda itu harus hadir untuk masyarakat, sulit kalau tidak ada pendampingan. Oke. Iya, Bung Alil. Sama, tidak usahlah kita contohnya tadi. Kan misalnya teman-teman ini mengusulkan bagaimana produk poteng yang ada, bagaimana keripik-keripik ubi kayu, ubi jalar yang ada, kacang yang ada di Lalak Bata ini yang sudah ada turun-temurun produksinya. Tapi kan kita belum melihat ada produksinya untuk sampai ke toko-toko modern seperti swalayan, supermarket. Coba panggil saja satu orang dari Jawa yang punya industri yang sudah bagus terkait dengan itu, bayar mereka untuk mendampingi selama 1 bulan, mulai dari aspek produksinya, kemasannya, sampai kepada pengurusan berbagai perizinan yang dibutuhkan, Bung Alil. Sekarang sebenarnya kalau dengan sistem perizinan itu sudah tidak ribet karena sudah memakai namanya OSS, online single submission, semua serba online. Kecuali kalau dia risikonya menengah, Bung Alil, itu mungkin kalau makanan pasti frozen itu pasti dibutuhkan misalnya sertifikasi halal dari Balai POM dan sebagainya. Di situ mereka sudah dituntun oleh KPTSP, Bung Alil, untuk sektor perizinan itu. Tetapi kalau risiko rendah tidak ada yang susah, langsung 15 menit kita online sudah keluar NIB kita, Bung Alil. Nah cuma memang perlu pendampingan, Bung Alil. Nah sekarang apa susahnya desa? Desa punya anggaran yang cukup besar, Bung Alil. Ya kalau Daniel Pesuero untuk bayar orang memang susah juga. Alena pak kelola tidak bisa. Karena kalau produksi itu memang harus kita orang yang ambil orang mendampingi kita yang punya experience, yang punya pengalaman, Bung Alil. Coba lihat itu ada di Kolon Eke di Makassar itu, di swalayan yang besar itu yang ada di mall-mall itu. Banyak poteng itu, Bung Alil. Tapi itu kan dari Jawa, rata-rata dari Jawa, Bung Alil. Iya. Padahal kita punya lumah kayu luar biasa. Kayaknya sudah dulu bisa ya toh? Iya. Halo. Dilanjut dulu, Amila. Apalagi kita kan sudah punya Indomaret, kita sudah ada swalayan lokal juga yang besar. Kita ingin bagaimana itu pemilik owner dari semua ini juga peduli terhadap produk-produk lokal yang ada. Tapi dengan catatan sama dengan yang disampaikan tadi oleh Bung Andi itu, dia punya aspek legalitas yang lengkap. Ada Balai POM, ada terdaftar apalagi macam-macam lah. Ada beberapa itu selain dari Dinkes, ada syarat-syarat lain lagi ya. Kalau itu dilengkapi kan tidak ada masalah. Karena kalau tidak lengkap sulit juga untuk masuk karena ini persoalan keamanan daripada orang yang mendistribusi termasuk yang memproduksi juga kalau tidak lengkap. Seperti itu, Bung Alil. Dan Lalak Bata itu luar biasa itu kalau dia bisa menangkap peluang. Luar biasa ubinya itu Lalak Bata. Ya. Ini juga Andi ngomong bahwa resikonya memang ada inflasi terhadap harga, makanya hasilnya itu harus diolah biar punya. Nah kalau kita bicara tentang inflasi rumah tangga saja, di dekat rumah kita nanam cabai, kita tanam tomat, kita tanam bawang, ya kan. Terus tidak perlu lagi kalau kita belanja di Paganding atau di pasar itu kan kita keluar berapa? 10.000 misalnya, terus tomat 10.000, cabai 10.000, bawang 10.000 itu sudah 30.000. Nah kalau kita tanam itu semuanya tidak ada pengeluaran, ya uangnya itu harus kita tabung seperti itu. Nah tapi ini ya susah-susah seperti KWT itu kan kalau ada lagi dengar-dengar anggarannya keluar, baru lagi bermunculan KWT tanam-tanam
sayur-sayur mayur, tanam cabai, seperti itu. Musiman juga ini KWT. Iya. Oke, Bung Khalil, bagaimana? Masih susah juga di ini. Jangan nih. Iya. Betul itu Om Malik bilang, penuh dengan sandiwara. Saya pikir jam 10 kita sudah berikan toleransi yang cukup. Kalaupun tidak hadir, saya ingin katakan begini. Mungkin nanti mendekati mutasi jabatan, kita akan mengevaluasi ada beberapa OPD yang strategis untuk pemberdayaan masyarakat ya. Salah satunya adalah pertanian, perikanan, kemudian pendidikan, ya, kemudian dinas kesehatan misalnya, kemudian pariwisata dan sebagainya. Itu kita evaluasi dan kita memberikan hasil evaluasi kita bahwa kemungkinan menurut potret kita dari luar ini inilah yang layak nanti ke depan ini untuk memimpin misalnya sektor-sektor yang sangat strategis itu, Bung Khalil. Terlepas nanti pemerintah apakah mau mendengarkan atau tidak itu lain soal, Bung Khalil. Tapi kita juga punya kacamata pandangan ke depan karena kita menginginkan juga nanti right man on the right place, bukan hanya seperti yang dikatakan tadi oleh Bung Malik misalnya dikasih jabatan tapi tidak bisa berbuat apa-apa, Bung Khalil. Ini kan pertanyaan paling urgent sekali. Dan kalau beliau tidak mengatakan tadi bahwa saya bersedia lalu seperti ini lagi kan menjadi pertanyaan bagi kita, Bung Khalil. Mestinya kan dia punya waktu, apakah dia 5 menit, apakah dia 10 menit, kenapa sih tidak mau hadir? Padahal ini 3 acara kan sudah 3 kali 4 kali kita pending ini. Mudah-mudahan Kepala Dinas dengar ini. Saya biasanya juga keras juga kalau seperti ini modelnya, Bung Khalil. Kita sudah. Ini ada enggak takut tahu. Ada komentar. Padahal kan biasa-biasa saja di sini kita bicara, kita hanya ingin dengar progresnya, begitu. Sama juga yang ada di luar keadaan teman-teman Bung Khalil. Kenapa bisa Pak Ilham lagi bikin begitu sama Bung Khalil? Kenapa kritis? Kenapa? Maksud saya kalau ada yang mau disampaikan ya masuk saja kita diskusi di sini. Jangan di warung kopi kan, maksudnya seperti itu. Karena di sini biasa-biasa saja kita di sini. Iya betul sekali, tidak ada di sini takut apa semua. Kita kalau mau keras ya keras, kalau kita lembek ya lembek gitu. Nah ini Bang Alil ini ada Dahlia bagaimana drone pertanian. Drone pertanian saya ada kok gitu. Kalau mau pinjam tapi dibayar. Pokoknya kita sepakat jam 10 kita close ya, Bung Alil. Iya betul. Dipakai gratis. Sudah dipakai yang ini acara kita yang paling terpanjang dari segi durasi waktu ini, Bung Alil. Karena menunggu Pak Kadis ini, mestinya juga dia mengerti ini. Luar biasa ini. Pokoknya ada sedikit ya. Saya mau sampaikan juga terkait Bang Ilo sering komunikasi dengan Haji Karif terkait teori-teorinya itu. Juga pernah saya dulu mendengar bahwa orang baru yang sukses di luar baru yang punya sudah berduit, sudah ini mapan, dia mau bersatu supaya kalau ada yang mau jual tanahnya, orang baru mau jual tanahnya ke orang lain, misalnya di Cina, jangan kasih ini, lebih baik kita yang beli. Wah, saya bersyukur sekali waktu itu mendengar itu. Setelah itu ada beberapa masyarakat saya yang butuh dan dia mau jual tanahnya, ternyata tidak ada realisasi, tidak ada yang mau beli. Ini teori-teori seperti ini sebenarnya janji tetap janji begitu. Jadi sebenarnya kayak seperti Haji Karim itu kalau kita lihat track recordnya Padangkang, pengusaha itu ketika dia berinvestasi dia melihat itu pasti feasibility tadinya. Yang salah itu kalau misalnya menguntungkan buat mereka baru dia tidak invest. Karena dibuktikan misalnya dia bisa berinvestasi di baru yang cukup ya. Meskipun ada beberapa yang break even point pun sekarang belum. Tapi itulah karena dia orang baru, kecedek kanjana tuh berinvestasi dibandingkan dari luar. Begitu maksud saya. Tapi bukan berarti juga
Haji Karim ini juga sempurna dari setiap apa yang dia inginkan, karena itu tadi dia butuh kolaborasi. Sama dengan pabrik Gabaya tadi yang saya sebutkan tadi, itu dia butuh kolaborasi juga karena memang investasinya besar, dan waktu itu dia hanya menjanjikan marketnya saja, dia hanya siap beli kalau sudah ada dibawa ke Papua, bukan dia masuk di produksi. Nah, yang susahnya sekarang ini yang diproduksinya yang susah, yang siapkan dananya itu untuk bangun pabriknya, Bu Pak Malik. Sama dulu tentang pariwisata, anaknya Ketua KKDB Sulawesi Selatan pusat ya, itu punya desain yang cukup bagus di Padongko terkait dengan pengembangan pariwisata. Diambil bola pitue sampai ke depan, itu master plan-nya luar biasa. Kalau kita lihat gambarnya waktu itu, hebat sekali. Pertanyaannya sekarang juga tidak jalan, karena mungkin dia berharap dari pemerintah juga yang banyak terlibat, padahal mestinya sektor swasta yang ambil peran di situ, Bung Alil. Contoh-contoh seperti itulah. Bahkan yang terbaru ini ada pertemuan lagi, saya tidak tahu bagaimana lagi itu, Bung. Oke, Bung Alil. Iya. Lanjut. Kita sudah di penghujung acara ini. Iya. Jadi untuk Anda semua, mungkin ada yang ingin disampaikan ini. Ibu 1 menit semuanya ya. 1 menit ya. Ibu Yus, ya silakan. Ya, saya hanya mau bilang gini, pertanian itu menjadi pilar utama dalam memenuhi kebutuhan pangan global. Itu saja. Iya. Kalau Ibu Ida Said Banle, silakan. Saya kira hanya kita butuh kerjasama pemerintah dan kita semua peran sertanya. Iya. Kerjasama pemerintah dan peran serta. Oke. Iya. Ibu Pak Subhan. Ya, silakan Pak Subhan. Ya, mungkin ada statement 1 menit. Tidak ada, Ji. Oh, tidak ada, Ji. Yang penting insentif lebih baik setelah di pusat. Iya. Mengikuti saja jalur pemerintah. Iya. Pak Andi, silakan Andi. Sama dengan kita berkolaborasi. Iya. Baru itu tidak bisa dibangun sama ego. Kita sama-sama semua. Oke. Ya, kalau Pak Malik bagaimana? Om Malik. Ya, kesadaran itu sangat penting. Kusadar mana nih? Dek naga macule-cule. Dek tono nama sandiwara. Insyaallah sukses itu. Terima kasih. Yang penting tidak ada sandiwara nih. Oke. Ini makasih banyak ini GWS Cafe. Ini luar biasa nih, selalu mensupport kita ini pagi ini. Iya. Kemudian Om Milo, bagaimana? Jadi kalau saya begini, Bung Elil, pertanian ini kan kita harus terima bahwa ini salah satu anugerah yang diberikan Tuhan Sang Pencipta kepada daerah kita, Kabupaten Baru ini kan adalah termasuk sektor pertanian. Kita tidak dicukup dibekali dengan pertambangan apa dan sebagainya ya, terbatas. Tapi pertanian, alhamdulillah, mulai dari sektor pertanian padi misalnya, kemudian perikanan luar biasa, 87 km panjangnya kita punya pesisir pantai. Nah, inilah yang kita fokus kembangkan ke depan. Apalagi Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto itu kan telah mengeluarkan instruksi Presiden nomor 3 ya tahun 2025 tentang pendayagunaan penyuluh pertanian PPL dalam rangka percepatan swasembada pangan. Nah, di luar daripada konteks itu, Bung Alil, kalau kita berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, maka sektor yang paling besar yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi itu adalah pertanian. Dan pertanian ini lebih baik daripada perusahaan-perusahaan besar. Kenapa? Karena pertanian memberikan kesejahteraan yang lebih merata bagi penduduk baru. Dalam pertumbuhan ekonomi itu juga terlihat. Dibandingkan misalnya mungkin pertumbuhan ekonomi kita melaju, tapi kalau dikontribusi oleh satu perusahaan misalnya menyerap tenaga kerja, berarti kan tidak merata, Bung Adil. Oleh karena itu bagaimana ke depan sektor pertanian ini harus dikembangkan lagi
lagi dengan mulai mengadopsi hal-hal yang sifatnya teknologi modern sesuai dengan era digital yang disampaikan tadi Ibu Yusdahlia. Kemudian catatan terakhir kita bahwa pemerintah tentu tidak bisa jalan dengan sendirinya. Dia harus berkolaborasi dengan berbagai pihak yang sama-sama punya kompetensi di bidang itu, Bung Alil. Termasuk mungkin NGO yang punya kompetensi di bidang itu. Sinergitas ini harus dibangun. Dia tidak bisa dihindari, Bung Alil. Kalau kita mau maju, tidak boleh ada egois di situ bahwa hanya satu pihak yang bisa melakukan, tidak bisa. Harus sekarang sudah sinergi, Bung Alil, atau kolaborasi itu tadi. Nah, ini harus kita lakukan, apalagi ke depan tantangan terbesar pemerintah sekarang ini dengan 3 visinya itu Bung Alil. Sejahtera, baru berkeadilan, baru berkelanjutan, kemudian baru lebih sejahtera lebih cepat. Nah, ini yang poin yang ketiga ini yang paling ke depan mempunyai tantangan yang lebih besar menurut saya, sehingga ya memang harus kita saling bahu-membahu dari sekarang. Dan catatan saya kepada Kepala Dinas Pertanian, apapun keadaan Anda pada hari ini, karena tadi sudah berikan komentar bahwa siap bergabung, Bung Alil, dan kita sudah menunggu kurang lebih 1 jam loh. Kita pending acara ini lebih dari 1 jam ini untuk menunggu Bapak, karena kita menganggap bahwa Pak di sini sangat dibutuhkan sekali pendapatnya pada hari ini. Jangan lihat hanya berapa yang lab interaktif, tapi yang di luar ini jauh lebih banyak dibandingkan yang hadir ini, Bung Alil. Dan kami bisa men-share statement atau dari pendapat-pendapat kepada dinas baik yang ada hari ini maupun untuk kedepannya, Bung Alil. Oleh karena itu kami sangat menyayangkan karena tidak hadir meskipun kita sudah menunggu kurang lebih 1 jam. Padahal tidak sulit untuk 5 menit bergabung di sini, Bung Alil. Iya, padahal saya sudah WA, saya bilang Kak butuh 5 menit saja ini, tapi belum dibaca kayaknya. Oke, tapi tak apalah. Ya, mudah-mudahan dengan niat kita untuk menghadirkan Pak Kadis, tapi namun apa daya tidak sempat hadir. Dan saya sudah sampaikan bahwa kita sampai jam 10. Dan mudah-mudahan nanti sudah dibaca dan tentunya sudah nanti kita posting ulang ya. Ada beberapa hal yang disampaikan nanti kita posting ulang. Jadi mudah-mudahan obrolan kita pagi ini bermanfaat bagi kita semua dan semua yang telah bergabung di sini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, jadi Bang Ilo kita closing. Yang terakhir barangkali kita ingin berterima kasih Bung Alil kepada teman-teman kita yang telah berkontribusi juga pada pagi hari ini, baik ikut berpartisipasi maupun yang memberikan gift kepada kita semua yang hadir pada hari ini, Bung Alil, karena bagaimanapun itu juga memberi spirit agar kualitas daripada acara ini semakin hari semakin lebih baik, Bung Alil ya. Seperti itu. Dan kita akhiri saja dan jumpa lagi pada esok hari di tema yang berbeda. Kita akan jumpa lagi besok pada pukul 7. RPJMD juga bagus dibahas itu, Bung Alil. Saya belum print out, sebenarnya tertebal sekali, banyak sekali. Mega lah. Dek kok lo print out wae. Satu rimpi apa gitu. Aku buka-buka banyak. Enak juga, bagus juga nanti. Jangan dulu itu, Bang Ilo. Mungkin habis mungkin habis Wakil Bupati bicara baru. Cari tema yang lain dulu yang bisa kita angkat untuk besok. Tapi siapa tahu nanti kalau ditunggu hanya Pak Wakil, siapa tahu selesai midi ketuk. Jadi yang jelas sebenarnya kalau yang mau disampaikan oleh Pak Wakil Bupati ini kan terkait dengan evaluasi 100 hari kerja. Nah, saya untuk sampai hari ini berkesimpulan bahwa tidak ada memang. Jadi tidak ada secara konseptual memang program 100 hari kerja Bupati baru, Bung Alil. Beda dengan daerah-daerah lain memang tidak ada. Kenapa? Karena ternyata setelah saya pelajari memang tidak ada tim transisi kemarin yang dibentuk, Bung Alil.
Jadi kita akhirnya mau merefleksi 100 hari kerja susah juga. Jadi kita hanya mengevaluasi 100 hari kerja ini menghubungkan dengan visi dan misi, Bu Halil. Seperti itu. Dia gagah, dia betul gagah. Itulah anunya. Iya. Karena biasanya kalau 100 hari kerja itu Pemda sendiri punya acara menghadirkan kembali OPD, bagaimana target-target pertanian, bagaimana target perikanan, bagaimana target pendidikan, apa yang sudah dilakukan. Ini kan tidak, Bu Halil. Jadi memang tidak ada programnya. Yang disampaikan nanti Pak Wakil Bupati itu ya adalah ya apa yang sudah dilakukan dari lebih 100 hari kerja ini, Bu Halil. Iya. Oke. Oh. Iya. Iya. Kenapa tadi? Apa itu? Ada yang dubbing suara apa itu yang? Pamit mas saya nak. Oh. Iya. Makasih banyak. Saya juga pamit. Salam semua sehat. Oh iya, makasih banyak. Jangan lupa setiap hari Senin sampai Kamis ya jam 7.30 stay ya. Iya. Siap. Ibu Ida Said Dale ya. Terima kasih sudah gabung. Saya sudah add ya, melong di follow kembali Bang Ilo. Oke, pasti di follow. Oke, makasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak untuk Klasita sebagai radio. Oke. Koperasi desa juga bagus dijadikan tema. Oh iya. Oke, nanti kita coba juga. Kopdes Omilo. Sini ada. Ya. Tidak apa-apa kita bahas kembali itu, Bung Ali. Kan memang tidak cukup kalau kita hanya satu kali membahas. Itu kan ada Kopdes Merah Putih dengan skala dinamikanya itu masih panjang, Bung Ali. Cerita-cerita di balik Kopdes Merah Putih ini masih panjang. Iya. Oke. Iya. Kita pamit dulu. Terima kasih juga Pak Subhan ini bisa hadir. Terima kasih banyak Pak Subhan. Iya, sudah hadir. Iya, makasih sehat-sehat selalu. Sebenarnya beliau yang cocok kepala dinas ini. Iya nih. Iya. Iya, saya bangga Iga Radio, mantap. Makasih banyak. Om Malik, makasih. Ya. Ya, makasih. Lagu Nabang Malik. Oke, kita akhiri dulu dan kita. Jadi nanti kita pikir lagi apa tema untuk besok. Kemudian cepat playernya Bung Alil disampaikan sama teman-teman supaya lebih mudah disosialisasikan. Hari ini kita dapat 14.000K ya tap playernya, ini luar biasa ini Bang. Oke. Saya Alil mau pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bete banget. Kenapa sih ini sapi kambing pada lemes? Bisa-bisa nggak laku nih dijual saat Idul Adha. Apa iya udah bener melihara ternaknya? Udah kok. Sapi sama kambingku udah dikasih makan tiap hari. Udah dikasih vitamin juga. Yakin mas? Udah diperiksa petugas kesehatan hewan dan divaksin? Vaksin bisa jaga ternakku tetap sehat loh. Yuk vaksinasi sekarang agar hewan ternak sehat dengan SKKH atau sertifikat veteriner. Jualan makin mudah, kita semakin untung. Idul Adha pun menjadi nyaman. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pertanian dan FAO Indonesia dengan dukungan pemerintah Australia. Dalam surat An-Nisa, Allah berfirman, "Tiadalah kamu dapat berlaku adil di antara beberapa istri, meskipun kamu telah berhati-hati. Karena itu, maka janganlah kamu terlalu condong ke sebelah, sehingga membiarkan yang lain bagaikan tergantung di udara."